Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diskusi eh, Girang yang kelima. Ini kita sudah mulai rangkaian diskusi ini dari 5 minggu yang lalu. Diskusi pertama dan sekarang adalah diskusi yang kelima. Rencananya sih sekuatnya kita sampai diskusi keberapa sebenarnya. Kemudian yang melaksanakannya itu Laboratorium Banten Girang, Ikatan Pustakawan Indonesia, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Kali ini untuk diskusi Girang diskusi Girang yang kelima, minggu yang kelima juga. Jika sebelum-sebelumnya yang menjadi moderator adalah Kang Nidu Paras Erlang, sang pencipta burung kayu, dan sekarang dilanjutkan oleh saya yang tidak menciptakan apapun. Bapak-bapak, ibu-ibu semua hadirin yang berbahagia, selamat datang. Ada beberapa sebelum kita mulai diskusi, saya harus membacakan tata tertib diskusi kita. Karena setiap apapun kan ada aturannya, dan kita buat aturan main sebenarnya. Ini dibuat ya demi kenyamanan bersama. Jadi yang pertama, harusnya diskusi ini dimulai tepat pukul 15.30 dan kita molor 12 menit. Kemudian peserta diskusi dimohon login dan join Zoom tepat pada waktunya. Yang ketiga, pastikan koneksi internet stabil dan peserta berada di tempat yang nyaman. Jadi tidak bising, khawatir ada pedagang lewat. Kemudian yang keempat, selama diskusi, peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon sehingga yang terdengar hanya suara moderator dan narasumber. Kemudian yang kelima, jika peserta ingin berpartisipasi dan mengajukan pertanyaan, silakan angkat tangan atau menuliskannya di kolom chat ya. Ada tempat untuk chattingnya. Kemudian yang keenam, bagi peserta yang telah dipersilahkan moderator untuk mengajukan pertanyaan, mohon mengaktifkan mikrofon, audio, dan videonya. Kemudian yang ketujuh, kita juga ada door prize. Door prize bagi pemenang dipilih berdasarkan pertanyaan yang diajukan, baik secara langsung maupun via teks ya. Kemudian yang terakhir, untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ilham Japra Aulia di nomor 083813103669. Jadi teman-teman yang mungkin kadang ada yang butuh sertifikat dan lain-lain untuk kebutuhan BKD, terutama yang ASN, Kang Ubay, Teh Nanda, Kang Ade Jaya Suryani juga butuh sertifikat, nanti kita buatkan. Kebutuhannya buat kebutuhan BKD. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, diskusi kali ini Baduy memang tetap menarik untuk diceritakan. Di sini juga ikut beberapa peneliti soal Baduy. Ada Kang Ubay, ada Teh Nanda. Biasanya Kang Alit juga hadir. Kali ini beliau tidak hadir. Kali ini yang jadi concern diskusi Girang 5 ini adalah disertasinya Kang Ade Jaya Suryani, atau saya biasa memanggilnya Kang Ibnu, jadi agak kagok ini. Saya memanggil jadi Kang Ade Jaya Suryani sebenarnya kagok. Saya biasa memanggil Kang Ibnu, jadi saya panggil Kang Ibnu saja ya, tidak apa-apa. Jadi diskusi kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Kang Ibnu soal penelitian dia soal perpindahan agama orang Baduy. Seperti yang kita ketahui, kita sering mendengar juga ada mualaf-mualaf Baduy yang kemudian masih memakai nama brand Baduy. Misalkan mualaf Baduy, kemudian ya pada akhirnya kan kalau sudah keluar dari agama Sunda Wiwitan juga sudah tidak Baduy gitu. Kemudian yang kita ketahui juga bahwa ada dua agama misionaris sebenarnya ya.
agama misionaris itu yaitu Islam dan Kristen yang kemudian begitu gencar untuk mengislamkan atau mengkristenkan orang-orang Baduy. Tidak hanya orang-orang Baduy sebenarnya, tapi juga banyak suku adat yang lain yang kemudian bukan mengkonversi tapi dipaksa untuk mengkonversi agama-agama mereka gitu. Nah, kali ini kita akan melihat sejauh mana, meskipun di sini juga ada peran pemerintah, yang kita tahu bahwa KTP untuk mencantumkan agama nenek moyang juga baru beberapa bulan terakhir aja, kemudian masyarakat adat bisa mencantumkan agama dalam kolom KTP-nya. Nah, untuk kali ini mungkin saya juga tidak akan panjang lebar. Kita akan mendengar paparan dari Kang Ade Jaya Suryani atau Kang Ibnu untuk memaparkan apa sih temuan-temuan dia di lapangan, sehingga atau mungkin kita berangkat dari latar belakang dulu. Kok bisa mengambil disertasi yang sepertinya sangat jarang juga di ini sama sama peneliti. Rata-rata kan komunikasi budaya, komunikasi politik ataupun bahasa Sundanya atau dan lainnya. Sementara ini concernnya mungkin ke konversi agama dari orang-orang petapa itu kemudian mencantumkan agama Islam, Kristen atau agama-agama impor lainnya gitu. Jadi langsung saja saya persilahkan untuk Kang Ibnu atau Kang Ade Jaya Suryani untuk menceritakan sedetail-detailnya bagaimana disertasi beliau terkait ini ya. Silakan Kang Ibnu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Beberapa hari yang lalu, mungkin seminggu yang lalu, saya dihubungi oleh Kang Rizal dan diminta bicara tentang disertasi saya. Jadi disertasi ini adalah disertasi saya di Universitas Leiden. 16, kemudian Januari 2020 saya pulang, dan sekitar awal Februari dua pembimbing saya, yang pertama adalah Profesor Niko Kapten, dia adalah ahli Islam di Asia Tenggara, dan yang kedua adalah Profesor Gerard Persson, dia ahli masyarakat adat di Indonesia dan di Filipina. Mereka berdua sudah menerima disertasi saya dan sekarang sedang masuk proses editing. Kemudian di pihak administrasi sendiri sedang menyiapkan jadwal ujian dan sebagainya. Kalau tidak ada halangan, mungkin akhir tahun ini saya akan ujian. Ini bagi saya lumayan pencapaian karena di Leiden, terutama di Fakultas Humaniora, jarang orang bisa lulus dalam waktu 4 tahun. Umumnya 30% di antara kami itu baru bisa lulus di tahun kelima, sisanya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Saya betul-betul mengejar supaya bisa menyelesaikan penulisan ini dalam waktu singkat, karena biaya hidup yang sangat mahal sekali di Belanda. Biaya kuliah saya itu 1,5 miliar. Kalau pakai uang sendiri, saya tentu tidak punya. Oleh karena itu, saya berterima kasih sekali ke pemerintah yang sudah mendanai kuliah saya yang demikian mahal. Kemudian biaya hidup, ambil contoh sewa rumah, itu hampir 20 juta rupiah per bulan. Jadi bisa dibayangkan kalau telat 1 bulan saja, saya harus mencari uang tambahan sekitar 25 juta rupiah per bulan. Dan itu bukan hal yang mudah. Jadi pilihannya bagi saya lebih baik saya menyelesaikan penulisan disertasi saya, boleh dibilang mati-matian, lalu beban ekonomi dan beban finansial itu tidak menghantui saya di waktu-waktu yang akan datang. Karena itu saya mulai pergi ke kantor. Jadi kami masih S3 itu punya kantor di kampus. Jam 10 setelah ngantar anak sekolah, kemudian nanti jam 2 saya pulang lagi untuk jemput anak dari sekolah, dan kembali ke kampus sekitar jam 2 dan baru pulang jam 10 malam atau jam 11 malam. Kurang lebih begitu kegiatan saya. Nah, saya diuntungkan sebetulnya pada posisi di mana perpustakaan Leiden itu punya koleksi tentang Indonesia paling lengkap di dunia. Jadi kalau kita mencari sumber, itu misalkan Dinas Pendidikan menerbitkan 100 buku, jangan heran kalau perpustakaan Leiden punya kopi dari buku yang diterbitkan secara terbatas di berbagai daerah di Indonesia.
Ya, jadi kita cari yang paling tua itu dapat. Nah, untuk kasus saya menulis disertasi tentang pindah agamanya orang-orang Baduy dari Sunda Wiwitan ke Islam dan ke Kristen. Mulai tahun 1977 sampai 2019. Jauh sebelum itu sebetulnya ada informasi juga di masa Kesultanan Tirtayasa bahwa seorang Baduy pernah keluar dari Cibeo, kemudian gabung dengan Kesultanan Banten dan menjadi Muslim. Nah, di antara anaknya, keturunan berikutnya adalah Husein Jadiningrat, orang Indonesia pertama yang memperoleh gelar doktor, dan dia lulus dari Leiden tahun 1913. Kemudian ada kakaknya dia, itu Bupati Serang, Ahmad Jadiningrat, tahun berapa ya? Tahun 1921 sampai tahun 40-an, saya kurang ingat pastinya ya. Itu juga adalah di antara dari bangsawan, boleh dibilang yang nenek moyangnya berasal dari Baduy. Nah, kalau kita melihat masyarakat Baduy dari sisi literatur, itu sumber paling tua tentang Baduy berasal dari tahun 1822. Berarti pada masa Kesultanan sudah ada, bukan masa Kesultanan, setelah Kesultanan ke sini sudah ada orang yang menulis tentang Baduy, dan mungkin tidak semua orang kita, terutama orang Banten, punya dokumen tentang ini. Nah, saya ingin tunjukkan bagian depannya saja dari dari laporan ini. Sebentar ya, saya tunjukkan dulu. Sebentar, Zending. Oke. Bisa lihat gambarnya? Ya, ini adalah laporan pertama tentang Baduy dari tahun 1822. Di sini ditulis, saya baca sedikit, Gedachten op een reise in dit maanden Desember en Januari in het einde, apa dia ujungnya ini. Terus Gedel der residensi Bantam dan seterusnya. Jadi ini adalah tentang catatan atau tentang ide, tentang pendapat perjalanan ke Baduy bulan Desember dan bulan Januari tahun 1822. Ini adalah tulisan pertama tentang Baduy. Jadi kalau kita bicara tentang Baduy, ini adalah tulisan yang pertama. Sedih melihatnya. Saya juga tidak bisa baca seluruhnya ini ya, karena tulisan tangannya agak susah sekali. Ini hanya bisa baca beberapa kalimat saya juga karena tulisan tangan agak repot. Kemudian bahasa Belandanya bahasa Belanda tua. Tapi kurang lebih ini menceritakan tentang asal orang Baduy yang diperkirakan berasal dari Pajajaran. Lalu kemudian orang sejuk pendapat mereka tentang Baduy itu berasal dari sumber-sumber ini. Saya mau kembali ke depan, gimana ya? Lupa saya malah nih. Sebentar. Nah, saya kemudian biar lebih urut, saya akan tunjukkan apa yang mau saya bicarakan hari ini, yaitu tentang politik agama di Indonesia dan bagaimana ini berpengaruh terhadap masyarakat adat di Indonesia. Dan permasalahan masyarakat adat itu bukan hanya terjadi di Baduy, yang agak mirip-mirip sebetulnya di Asia Tenggara, terutama di Filipina, di Malaysia. Saya juga baca beberapa buku dan artikel tentang persoalan masyarakat adat di Asia Tenggara. Kurang lebih sama. Pertama, mereka dianggap tidak sejalan dengan ide pembangunan dari masing-masing negara. Yang kedua, mereka menjadi objek gerakan misi, terutama Islam dan Kristen. Kurang lebih ceritanya hampir sama. Nah, kita mau melihat kasus ini di masyarakat Baduy, lalu apa yang bisa kita katakan dalam konteks yang lebih luas, terutama untuk konteks di Asia Tenggara. Nah, saya mau sedikit mereview apa yang sudah orang tulis tentang masyarakat Baduy. Pertama, saya tadi sudah 1822, kemudian dari tahun itu sampai tahun 50-an
tulisan tentang Baduy berfokus kepada pertama asal muasal orang Baduy, dan yang kedua tentang deskripsi. Jadi orang berusaha mendeskripsikan tentang Baduy. Kemudian tahun 50-an, 1950 sampai tahun 1970-an, para peneliti berbicara bahwa orang Baduy itu mulai berubah dari konsep keagamaan mereka. Bahwa orang Baduy adalah petapa menurut ajaran mereka. Mereka meyakini bahwa Tuhan telah menciptakan manusia ke dalam dua kategori. Kategori pertama sebagai petapa, yaitu orang-orang Baduy, dan yang kedua adalah orang yang mengurusi dunia. Nah, sebagai petapa, orang Baduy harus menjauhkan diri dari pembangunan dan dari modernitas. Mereka harus menjauhkan diri dari dua konsep itu. Tetapi sejak tahun 50-an, mereka sudah mulai menghadapi masalah di mana mereka sudah sulit untuk tidak terlibat di pembangunan. Ambil contoh, misalkan mereka sudah mulai naik kereta, mereka sudah mulai memakai pakaian yang berbeda dengan pakaian yang adat Baduy. Kemudian mereka juga menggunakan bahasa-bahasa Indonesia dan seterusnya. Jadi mulai tahun 50-an itu sudah terdeteksi bahwa Baduy sudah mulai berubah. Nanti saya akan di bagian akhir dari presentasi ini saya akan bicara tentang wisata ya, yang sedang ramai dibicarakan di media sosial, dan sejak kapan sebetulnya masyarakat Baduy membuka diri terhadap wisatawan. Nah, kemudian dari tahun 70-an, orang kemudian berbicara tentang upaya negara atau pemerintah dalam hal ini untuk memajukan orang Baduy dan mengajak mereka terlibat dalam pembangunan nasional. Proyek pembangunan nasional itu dilakukan dalam dua hal. Pertama, pemukiman, yaitu dengan cara membawa masyarakat adat dari hutan-hutan untuk bergabung dengan masyarakat umum. Yang kedua adalah transmigrasi. Nah, yang pertama yaitu pemukiman itu sebetulnya sudah dimulai dari tahun 60-an oleh Dinas Sosial di sekitar 13 provinsi di Indonesia. Orang Baduy sebetulnya bukan masyarakat terasing karena mereka sudah terbiasa berkomunikasi, bersosialisasi dengan masyarakat non-Baduy. Tetapi karena persoalan pertanahan, mereka akhirnya menerima pemukiman, program pemukiman tahun 1977. Kalau teman-teman pergi ke Baduy, di pertigaan sebelum belok ke kanan, lurus, di sana akan lihat perkebunan karet dan perkebunan sawit. Di sebelah kiri itu puluhan hektar, itu sebetulnya pemukiman Baduy, sampai ke Palopat nanti. Ya, nah ketika orang Baduy, sebelum saya ke orang Baduy, kemudian setelah di tahun-tahun itu, lalu ke tahun sekarang orang bicara tentang hal yang lain, tentang partisipasi politik. Itu juga dibicarakan orang tentang wisatawan. Ada juga novel-novel yang berbicara tentang Baduy, dan dari novel-novel itu juga kita bisa melihat bagaimana orang Baduy sudah sangat berubah sekali. Lalu di tahun sekarang orang kemudian berbicara tentang perubahan yang besar di mana Baduy mengalami tekanan yang luar biasa. Jadi dari situ kita bisa melihat apa yang sebetulnya terjadi di Baduy dari tahun 1822 sampai sekarang. Jadi secara singkat bisa dikatakan bahwa Baduy mengalami tekanan terhadap konsep keagamaan mereka yang disebabkan pertama oleh pertumbuhan penduduk, dan yang kedua oleh luas tanah mereka yang sempit, yang hanya sekitar 50.000 hektar saja. Nah, dari sana kemudian kita hampir tidak bisa melihat satu studi pun tentang pindah agamanya orang-orang Baduy yang jumlahnya sangat banyak sekali. Jauh sebelum tahun 1970-an, orang Baduy sudah masuk Islam beberapa, dan yang paling tua yang saya sebut tadi itu di zaman Tirtayasa, dia yang kemudian menurunkan Husain Jadingrat, Ahmad Jadingrat, dan keluarga Jadingrat yang lain. Itu bapaknya berasal dari Cibeo. Selain dia ada juga nama Ja'far dan lain sebagainya, tapi jumlahnya belum banyak. Tapi setelah orang-orang Baduy menerima program pemukiman tahun 1977, itu ribuan orang masuk. Jumlah ini juga fleksibel dalam arti bahwa ada yang masuk Islam lalu pindah lagi menjadi orang Kristen, dari Islam ada yang kembali ke Baduy, atau dari Kristen masuk ke Islam dan lain sebagainya. Jadi secara kasar saya bisa bilang sekitar 1.000 orang masuk Islam,
Ini jumlah yang sangat besar sekali. Kemudian sekitar 120 masuk ke Kristen Protestan. Nah, angka sebesar ini itu tidak ada yang meneliti. Hanya beberapa orang menyebut 1-2 kalimat saja di tulisan mereka. Ambil contoh misalkan punya Pak siapa ya, Pak Asep, nah sama dosen Untirta itu hanya sedikit sekali informasinya. Lalu Pak siapa yang dari Pandeglang ya, Uday Suhada kalau tidak salah, nulis Uday, ya. tentang haji. Ya tentang Haji Sarmedi ada satu bab, tapi pendek sekali. Tapi penjelasan lebih rinci dan kenapa mereka pindah agama tidak ada penjelasannya. Nah, itu alasan kenapa saya memilih topik pindah agama Baduy sebagai topik disertasi saya, dan saya coba kemudian membawa kasus ini ke frame politik keagamaan di Indonesia. Jadi latar belakangnya adalah persoalan politik. Nanti saya kembali ke tahun 1940-an untuk mendiskusikan persoalan keagamaan di Indonesia, termasuk juga persoalan pindah agama. Apakah pindah agama betul-betul motivasinya karena agama atau karena persoalan yang lain? Nanti kita bisa bicara itu di sesi tanya jawab. Nah, saya ingin membaca secara cepat tentang apa yang mau saya bicarakan di sini. Yang pertama tentang siapa orang Baduy, ada banyak pendapat. 3 pendapat paling utama adalah pertama orang Baduy adalah pelarian penjajahan, yang kedua berasal dari Banten Utara saat Sultan Banten didirikan. Tetapi pendapat ketiga orang Baduy sendiri menolak pendapat ini. Saya tidak akan bicara banyak persoalan itu. Saya kemudian percaya ke yang mana? Saya percaya ke pendapatnya orang Baduy, bahwa orang Baduy itu bukan pelarian Pajajaran, bukan juga pelarian dari Banten Utara, tapi orang Baduy itu adalah petapa, sebagaimana konsep ini sebetulnya telah dinyatakan di dalam konsep teologi mereka. Nah, saya mencoba membuktikan pendapatnya orang Baduy selain dari pendekatan agama, dari pendekatan linguistik. Ini belum pernah rasanya disebut oleh orang lain, dan saya cukup senang menemukan penjelasan ini. Pertama, di Baduy itu kita sering mendengar misalkan bahwa nenek moyang mereka adalah Batara. Lalu di antara nenek moyang mereka disebut dengan Dalem, dan di antara kampung mereka ada yang disebut dengan Kampung Dangka. Tapi pernahkah ada buku yang menjelaskan apa itu artinya Batara, apa artinya Dalem, dan apa artinya Dangka, dan apa arti semua ini bagi asal-muasal orang Baduy? Apakah ini bisa memberikan penjelasan atau tidak? Nah, dengan mendalami 3 kata ini saja, kita bisa menjelaskan tentang asal-muasal orang Baduy. Pertama, arti Batara. Nah, disebutkan bahwa nenek moyang orang Baduy berasal dari Batara Tunggal. Nah, ada Batara. Apakah Batara ini nama orang atau Batara itu adalah sebutan, seperti misalkan Kiai, Aki, dan sebagainya. Nah, Batara ini memiliki 7 anak, yaitu Batara Cikal, Batara Niskala, Batara Brahma, Batara Wiswara, Batara Wisnu, Batara Patancala, dan Batara Mahadewa. Anak-anak dari Batara ini semua punya gelar Batara. Pernahkah kita bertanya apa artinya Batara, ya kan? Lalu kemudian satu di antara 7 Batara itu bernama Batara Patanjala, yang kemudian mempunyai anak. Nah, sebelum ke sana saya ingin dulu menjelaskan dari aspek bahasa apa sebetulnya Batara itu. Kita perlu membuka sebuah kamus Jawa tua dari Zoetmulder, terbit tahun 1982. Ini ada 2 jilid, bagus sekali. Saya punya bukunya. Dia menjelaskan bahwa Batara ini artinya adalah orang yang mulia, atau juga orang yang disembah, atau juga dia seseorang yang seperti Tuhan, atau memiliki sifat ketuhanan, dan lain sebagainya. Dan dia juga biasa disebut, bisa juga digunakan untuk menyebut raja. Nah, jadi dari sini kita sudah punya gambaran, sedikit clue tentang masa lalu yang punya sifat ketuhanan, sifat yang sangat dihormati, atau mungkin dalam konsep membaca Babat Banten, kita juga akan menemukan gambaran yang agak mirip, di mana saat Hasanuddin mengislamkan Banten, dia pertama bertemu dengan 800 kalau tidak salah ya, di Gunung Pulasari, yang kurang lebih sifat-sifatnya sama dengan nenek moyangnya orang Baduy, yaitu Batara. Cuma kalau yang di Gunung Pulasari disebutnya adalah Ajar. Tapi tentang bagaimana kehidupan mereka itu kurang lebih sama.
Kemudian saya tadi sempat sebut lagi bahwa di antara satu dari antara tujuh anak dari Batara Tunggal adalah Batara Patancala yang memiliki 7 anak, yaitu Dalam Janggala, Dalam Putih Sidahurip yang menjadi nenek moyangnya Cibeo, lalu Dalam Manggoni, nenek moyangnya Cikertawana, Dalam Sarana, dan Nyi Ujung Galuh yang merupakan nenek moyangnya Baduy Kompol. Kemudian yang terakhir adalah Dalam Bungsu. Nah, nama-nama dari Batara ini memiliki gelar Dalam. Pertanyaannya apa itu Dalam? Ya, Dalam ini di dalam banyak hal, termasuk juga di disertasinya siapa namanya lupa saya. Ota Atsushi, dia menulis disertasi tentang Banten tahun 1875, juga menyebutkan tentang dalam, istilah dalam yang sebetulnya seperti yang kita biasa pakai di zaman sekarang, dalam adalah gelar buat orang-orang yang bekerja di kerajaan. Di disertasi itu juga banyak disebutan tentang dalam, dan kita juga biasa menggunakan kata ini dalam bahasa Indonesia yang modern, yaitu dalam. Ambil contoh, orang mau bekerja di pabrik, bertanya punya orang dalam atau enggak kantor. Jadi di sini kita patut menduga bahwa nenek moyang orang Baduy itu sebetulnya terkait dengan sebuah kerajaan tertentu. Nah, lalu yang ketiga adalah istilah Dangka. Jadi di Baduy ada 3 jenis kampung dalam, kampung luar, dan kampung Dangka. Apa artinya Dangka? Di buku-buku Baduy seringkali disebut bahwa kampung Dangka adalah kampung tempat pembuangan. Oke, secara fungsional di antara fungsi dari kampung Dangka adalah tempat membuang orang-orang Baduy yang berdosa, diasingkan untuk sementara waktu. Tapi secara bahasa apa itu artinya? Kita perlu lagi membuka kamus Jawa kuno. Di sini saya pakai punya Zoetmulder tahun 1982. Disebutkan bahwa Dangka itu artinya adalah tempat tinggalnya para petapa atau bangunan untuk keperluan agama. Ya. Jadi di pengertian ini, 3 pengertian tadi, pertama pengertian Batara, yang kedua pengertian dalam, dan ketiga pengertian pengertian Dangka itu merujuk ke apa yang selama ini diyakini oleh orang Baduy, bahwa orang Baduy itu adalah petapa. Oleh karena itu mereka di antara ekspresi dari bertapa adalah menghindari pembangunan dan modernitas. Nah, di antara ungkapan bahwa orang Baduy itu adalah petapa itu bisa kita lihat dari banyaknya tabu-tabu dalam kehidupan mereka. Jadi dalam banyak hal orang Baduy tidak boleh ini, tidak boleh itu, karena mereka sedang menjalani hidup sebagai petapa. Yang paling terkenal adalah pernyataan ini. Misalkan buyut temenang dirobah. Ya, apa yang sudah diajarkan oleh nenek moyang tidak boleh dirobah. Panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung, dan seterusnya. Itu adalah di antara ungkapan dari sisi agama bahwa mereka adalah petapa. Tetapi meskipun demikian, ini tidak menutup kemungkinan dari pendapat, karena kenyataannya memang beberapa informasi menyebut sejumlah peristiwa di mana orang-orang non-Baduy itu pergi melarikan diri ke Baduy. Ambil contoh misalkan ada buku bahasa Prancis yang juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu Banten sebelum Islam. Di situ ada informasi yang menyebutkan bahwa ketika Banten Girang runtuh, itu di antara keluarga Islam Pucuk Umun melarikan diri juga ke selatan. Kemudian ini informasi yang baru yang saya temukan dari hasil penelitian lapangan, itu tahun 1950-an ketika di Indonesia terjadi kerusuhan Darul Islam, itu di Lebak juga ada kantong-kantong dari Darul Islam. Di antaranya selain di Lewi Damar juga di Citorek. Tahun 1957 misalkan itu mereka bikin kerusuhan, bahkan ada orang Baduy juga yang dipenggal lehernya. Saya bertemu dengan banyak orang, wawancara tentang yang pada masa itu, tahun 50-an, yang mereka sebut sebagai zaman gerombolan. Zaman gerombolan itu sebetulnya adalah Darul Islam. Saya waktu wawancara agak bingung juga sebetulnya apa yang mereka maksud sebagai zaman gerombolan. Tapi setelah saya telusuri apa yang sebetulnya terjadi di Indonesia tahun 50-an, itu adalah Darul Islam.
Dan ada informasi satu kalimat di buku bahasa Belanda juga menyebutkan tentang peristiwa ini. Nah, lalu saya bertemu dengan beberapa orang Baduy yang sudah masuk Islam, menceritakan nenek moyang mereka, terutama bapak-bapak mereka yang sudah tua, yang sudah meninggal. Jadi waktu zaman gerombolan, mereka takut ke tentara Darul Islam, mereka melarikan diri ke tanah Baduy, bersembunyi di situ dan menjadi orang Baduy. Nah, belakangan anak mereka itu masuk Islam. Jadi kalau ada pendapat bahwa ada orang Baduy yang melarikan ke Baduy, itu bisa diterima dalam hal ini dan sangat masuk akal. Ambil contoh misalkan kalau di sebuah daerah di pedalaman sekali ada kelompok agamawan, lalu ada kerusuhan di kota, ya wajar kalau kita melarikan diri dan gabung dengan agamawan. Jadi pendapat ini sangat bisa dimengerti. Nah, masalah yang dihadapi oleh orang Baduy itu sebetulnya berfokus atau berasal dari persoalan tanah dan jumlah penduduk, termasuk juga nanti di bagian ujung presentasi ini tentang keinginan orang Baduy untuk keluar dari daftar wisata. Itu bermula dari persoalan tanah dan pertumbuhan penduduk. Nah, pertanyaannya adalah seberapa luas sebetulnya tanahnya orang Baduy? Menurut banyak sumber, tanah orang Baduy itu sebelum ditetapkan ukuran yang sekarang itu sangat luas sekali. Ke selatan itu sampai ketemu ke pantai. Lalu ke bagian utaranya setidaknya sampai batas-batas Kampung Dangka. Ambil contoh yang paling kita gampang sebut adalah Kampung Kompol. Dari Kompol, kalau teman-teman ingat itu belokannya ke kiri sebelum turunan, itu dari situ ke Ciboleger saja jauh. Nah, batas sekarang kan di Ciboleger agak naik sedikit. Nah, menurut banyak sumber itu ditetapkan di zaman Hasanuddin, di zaman Kesultanan. Ada sebuah cerita yang sebetulnya tidak banyak dibicarakan di berbagai buku, tapi ada buku tidak terbit ditulis oleh Surya Saputra tahun 1959 yang menceritakan bagaimana proses Islamisasi ke arah sana. Dan satu poin penting sebetulnya bisa kita sebut adalah Kampung Cicakal Girang, di mana satu kampung itu seluruhnya Muslim dan diyakini oleh kedua belah pihak, baik Muslim maupun Baduy sebagai tanah perjanjian. Nah, luas tanah Baduy itu hanya 5.000 hektar saja. Dan setengah dari tanah Baduy itu tidak boleh dipakai karena dia untuk hutan lindung. Tahun 2010, orang Baduy jumlahnya 2.000, hampir 3.000 keluarga. Tahun 2010. Sekarang udah tahun 2020, 10 tahun yang lalu. Berarti mungkin sudah hampir 2.000, 3.000, 4.000, mungkin 5.000. Jadi sudah banyak sekali. Nah, kalau kita berpatokan di tahun 2010, di mana tanah orang Baduy 5.000 hektar, lalu setengahnya adalah 2.500 dan dibagi dengan 2.900 keluarga, masing-masing keluarga hanya kebagian 1,7 hektar saja. Dan ini hanya jika tanah itu dibagi rata. Kenyataannya banyak orang-orang Baduy yang tidak punya tanah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bahkan yang punya tanah pun ketika mereka punya tanah bikin kebun, lalu huma ya, bikin huma, itu mereka baru boleh kembali lagi ke tanah itu setelah 8 tahun dulu. Tapi karena tanahnya sedikit, kemudian angka ini berkurang jadi 7 tahun, jadi 6 tahun, jadi 5 tahun dan makin sering. Sementara orang-orang yang tidak punya tanah, mereka menggarap tanah-tanah Muslim di berbagai kecamatan di sekitaran Lewi Damar dan jumlahnya sangat banyak sekali. Mereka tinggal di di huma-huma non Baduy itu bisa sampai 10 tahun, 20 tahun. Saya bertemu dengan banyak orang Baduy yang pada akhirnya masuk Islam menceritakan bagaimana mereka sekitar 20 tahun mengelola tanah-tanah non Baduy. Dan ini menjadi persoalan. Di satu sisi ini menjauhkan mereka dari sistem adat mereka. Jadi pengawasan dari tokoh-tokoh adat menjadi sangat jauh. Yang kedua, mereka terpengaruh oleh kehidupan non-Baduy. Mereka pakai kaos, pakai celana, akhirnya punya motor, dan seterusnya. Nah, ini persoalannya berasal dari persoalan tanah. Nah, lalu puncak dari masalah ini, masalah tanah itu terjadi tadi saya sebutkan di awal tahun 1977 ketika Jaro Pamarentah saat itu bernama Jaro Samin menemui Gubernur Jawa Barat, bilang kepada mereka meminta tanah untuk mereka kelola. Dan pada akhirnya tahun 1977 dan di tahun-tahun berikutnya orang Baduy ikut pemukiman. Saya akan tunjukkan foto-fotonya di bawah.
ada 1.000-an orang Baduy ikut pemukiman, dan ini menjadi konflik yang besar di tahun 1977. Konflik antara Jarosamin yang ikut pemerintah dengan pemimpin adat mereka. Nah, orang-orang Baduy mengatakan bahwa orang Baduy yang punya rumah di luar tanah Baduy bukan Baduy lagi. Sampai sekarang mereka bilang nasi yang sudah jadi bubur bukan lagi nasi. Jadi orang Baduy yang sudah keluar dari tanah Baduy, punya rumah di luar tanah Baduy, itu tidak diakui sebagai Baduy lagi. Tapi orang-orang Baduy yang seperti itu merasa karena mereka lahir di Baduy dan punya pengalaman hidup di Baduy, mereka masih boleh menyebut diri mereka sebagai orang Baduy. Jadi di sini ada kontestasi identitas. Nah, lalu di tahun ini adalah Jarosamin. Mungkin teman-teman pernah lihat wajah dia. Ini meninggal tahun 2000-an. Difoto oleh orang Belanda. Saya dapat dari pembimbing saya dapat dari temannya. Di foto tahun 1984, dia adalah pemimpin Baduy yang mengajak ribuan orang Baduy ikut pemukiman pemerintah. Kemudian di tabelnya jadi tahun 77 itu di Cipangembar, dan Cipangembar 1 dan Cipangembar 2 jumlahnya sekitar 70 sampai 80 keluarga, dan di total sekitar 770 keluarga. Bayangkan ada berapa ribu orang Baduy keluar dari tanah Baduy karena mereka tidak punya tanah di tanah Baduy yang jumlahnya sekitar 5.000 hektar saja, ya. Jumlahnya sangat banyak sekali. Gunung Tunggal itu tadi saya sebutkan. Jadi kalau teman-teman mau belok ke kanan sebelum turun ke mana namanya ke Ciboleger, ini ngambil jalan lurus, di sebelah kiri banyak perkebunan sawit. Nah, itu adalah Gunung Tunggal. Orang-orang juga sudah tidak menyebut itu sebagai orang Baduy karena sudah lupa, sudah lama sekali, hampir 40 tahun yang lalu. Mereka juga tidak lagi bilang orang Baduy, kecuali kita ulik asal muasal kampung ini seperti apa, lalu mereka akan cerita bahwa kami ini adalah orang Baduy. Tapi kalau tidak ditanya, tidak akan bilang. Termasuk semuanya sudah berubah, bahkan aksen bahasa Sundanya juga sudah hilang. Sangat sulit sekali kita juga mendeteksi. Bahkan orang-orang Baduy yang sudah pergi lama ke kota, ada sekitar 12 orang tahun itu, yang waktu umuran 15 tahun pergi ke Bandung, ke Cianjur dan sebagainya, itu bahasa Sundanya sudah hilang. Jadi adalah kampung-kampung pemukiman Baduy, ya. Nah, ini foto-foto mereka di tahun 1984 atau 85. Ini orang-orang Baduy lagi ngumpul di pemukiman. Sebagian di antara mereka adalah pegawai dinas sosial sedang memberikan pengarahan. Tapi di sini proses islamisasi sudah mulai berjalan. Karena ketika ada pertemuan-pertemuan itu doa selalu dilaksanakan secara Islami, ya. Kemudian di tahun-tahun ini juga misionaris sudah mulai datang, terutama dari Nusa Tenggara Timur yang merupakan jaringan dari Amerika Serikat. Kemudian jauh ke belakang tahun 1890-an itu juga ada misionaris Kristen dari Belanda. Tadi saya sebelum kita mulai ini, saya cari foto-foto misionaris Belanda, itu tidak sempat ketemu, mungkin ada di eksternal hard disk. Termasuk juga bagaimana perkembangan Kristen di Lebak, kalau ada rumah sakit dan sebagainya. Saya punya foto-fotonya, tapi ingin saya tunjukkan, tapi tadi nggak ketemu. Jadi ini, ya. Kemudian ini adalah beberapa foto lagi. Ini ada rumah-rumah mereka di pemukiman yang dikelola oleh Dinas Sosial mulai tahun 1977 dan sampai tahun 90-an. Di sebelah kiri ini adalah perkebunan sawit di daerah sini. Termasuk di tengah-tengah sini ada orang berdiri, kalau kelihatan warna putih. Di situ ada sekolah yang disiapkan untuk anak-anak Baduy. Nah, persoalannya adalah soal etnisitas tadi, bahwa ketika orang-orang Baduy ikut pemukiman, pertanyaannya adalah apakah mereka orang Baduy atau bukan. Orang Baduy sendiri mendefinisikan bahwa orang Baduy itu pertama keturunan Baduy, dan yang kedua dia harus tinggal di Baduy. Kalau orang Baduy punya rumah di luar Baduy, dia bukan Baduy lagi. Nah, ini menjadi persoalan dan konflik besar. Detailnya tentu tidak bisa saya ceritakan di sini, tetapi saya punya beberapa catatan bagaimana konflik antara orang-orang Baduy yang keluar dari tanah Baduy dengan kokolot Baduy.
Lalu di lain pihak, negara tidak mengakui agama-agama lokal sebagai agama dan mengelompokkan mereka ke dalam apa yang disebut dengan kepercayaan. Ini sebetulnya secara legal dan secara politik persoalan karena sebetulnya tidak ada dasarnya. Kalau kita cari dasar undang-undang atau yang lebih rendah dari itu tentang agama yang diakui atau tidak di negara, tidak ada. Nah, selama ini dasarnya adalah keputusan Presiden Soekarno tahun 1965 yang bernama pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Di peraturan ini disebutkan tentang agama-agama yang mayoritas dianut oleh orang Indonesia. Lalu disebutkanlah 6, termasuk Konghucu. Tetapi sekali lagi, undang-undang ini bukan tentang agama yang diakui atau tidak diakui di Indonesia. Ini keliru. Menteri Agama sebelum yang sekarang juga bilang di BBC dan di banyak media bahwa tidak ada satu undang-undang pun di Indonesia yang menyatakan agama yang diakui atau tidak diakui negara. Tapi pada prakteknya ini ada. Nah, lalu Bupati Lebak, Oman Syahroni tahun 1985 datang ke pemukiman, lalu mau menyerahkan sertifikat tanah untuk orang-orang Baduy yang tinggal di pemukiman. Saat dia pidato, dia mengatakan bahwa masyarakat adat tidak mengakui orang Baduy yang tinggal di pemukiman sebagai orang Baduy. Jadi kalian harus memilih satu di antara 6 agama yang diakui. Nah, sejak saat itulah kemudian orang-orang Baduy mulai memaksakan diri memilih agama tertentu. Nah, di antara yang paling penting dan ada jaringan dakwah dan misinya adalah Islam dan Kristen. Saya sebutkan angkanya tidak pasti, dalam pengertian tidak konstan, tapi terus berubah. Itu sekitar 120 orang Baduy masuk Kristen, dan sekitar hampir 1.000 orang masuk Islam, dan beberapa orang kembali lagi ke Tanah Baduy. Di antara organisasi yang awal aktif itu adalah Muhammadiyah, kemudian ada Al-Wasliyah dari Medan, ada Jamaah Tabligh. Kalau teman-teman ke mana namanya, ke Ciboleger, itu di sebelah kanan ada musola kecil, ada sejenis pesantren lah ya. Itu tempat mangkalnya orang-orang Jamaah Tabligh. Kemudian yang di Gunung Tunggal juga ada pesantren baru 1 tahun, itu membeli tanahnya orang Kristen dan bikin pesantren di situ. Itu di antara cara mereka untuk mengimbangi perkembangan Kristen di sana. Kemudian ada pesantren kecil juga, pesantren Al-Amin di Ciboleger. Di situ anak-anak Baduy ada seberapa ya? Totalnya sih sekitar 70, tapi sebagian di antara mereka bukan anak Baduy, tapi beberapa di antara mereka ada orang-orang Baduy, termasuk Baduy Muslim juga belajar di pesantren ini. Nah, kemudian ini ormas Islam, sedikit saja foto yang saya tunjukkan, ada Kiai Zaidun Amir yang dulunya aktivis Muhammadiyah, tapi kemudian keluar dari Muhammadiyah. Yang sebelah kanan ini aktivis Muhammadiyah. Dia waktu kecilnya orang Baduy, tapi ketika umuran belasan tahun dia dibawa ke Jawa Barat, disantrenkan, disekolahkan. Ada sekitar 12 orang saat itu. Kemudian yang sebelah kiri ini Masyarakat Huda, itu madrasah di Cicakal Girang, itu punya masyarakat tapi dikelola oleh Muhammadiyah. Kemudian ini juga sebelah kanan ini orang Matlu Anwar sebetulnya, tapi karena dia juga punya hubungan dengan Muhammadiyah, dia juga menjadi aktivis dakwah boleh dibilang Muhammadiyah, tapi saat yang sama juga Matlu Anwar. Kemudian di sebelah kiri ini foto Jamaah Tabligh. Orang-orang Jamaah Tabligh itu di Indonesia ngumpulnya di Jakarta Barat. Saya pernah ke sana, ini fotonya. Mereka biasanya ngumpul di sini, pusatnya di Indonesia, tapi di Lebak di beberapa tempat. Di foto paling bawah, ini beberapa di antara mereka adalah orang Baduy. Ada di antara mereka yang melarikan diri dari keluarganya karena mereka ingin masuk Islam dan diurus oleh satu ustadz di sini. Ini yang paling kiri di bagian depan adalah saya, sebelah kanan saya adalah Haji Sarmedi. Dia aktivis Golkar, Muslim. Cerita masuk Islam dia pernah ditulis juga oleh Suhada kalau tidak salah ya. Kemudian ini ada Baduy Kristen, jauh tadi saya sempat sebutkan tahun 1890-an ada misionaris dari Belanda, tapi fotonya tidak sempat saya tunjukkan karena tidak ketemu. Ini Harta Budiman Silitonga ini dulu seorang penjahat di Medan.
Dia pernah membunuh orang pakai kampak, lalu dia tobat dan menjadi misionaris. Dia aktif di Lebak, sempat belajar bahasa Sunda di Pandeglang. Dia di bukunya tidak terkenal, tapi ada di Belanda. Dia bilang dia datang ke Pandeglang untuk belajar bahasa Sunda dan kebudayaan Banten. Tapi secara tidak sengaja saya bertemu dengan orang Persis yang mengatakan pernah bertemu dengan dia, dan dia tinggal di Pandeglang, bukan di temannya, tapi di kakaknya yang merupakan. Ya, kemudian foto sebelah kanan ini foto orang-orang Baduy Kristen sedang mengadakan kebaktian di hari Sabtu. Saya ikut 1-2 kali di sini. Yang di bagian belakang itu paling tengah, dia namanya Windu, dia orang Baduy, anaknya Jaro Samin, yang fotonya saya tunjukkan di atas. Dia S1 dan S2-nya dari Universitas Advent di Bandung. Saya pernah ke kampus itu, ke Bandung. Saya bertemu dengan sebagian keluarganya yang tinggal di Bandung. Jadi ketika orang Baduy sebagian masuk ke Kristen dan keluarganya tidak terima, itu mereka pergi ke Bandung. Saya bertemu dengan satu keluarga dan tinggal menginap di sana. Beberapa di antara mereka kuliah di sana ya, di Advent. Jadi orang Baduy Kristen ini punya hubungan tidak langsung dengan Universitas Advent karena anak-anaknya sekolah di sana, dan sebagian bapaknya mengelola tanah punya universitas. Nah, di antara nama, jadi ada banyak misionaris di tahun 80-an, tapi yang paling penting adalah Ismail Amalo. Dia orang Nusa Tenggara Timur, dan dia punya jaringan, dia merupakan bagian dari jaringan misionaris di Amerika. Dia aktif, dan di antara yang membawa orang Baduy di pemukiman masuk Kristen adalah dia. Dia meninggal mungkin 2010 kalau nggak salah, dia meninggal ya. Tapi selain dia juga banyak dari Jakarta, banyak dari Cianjur juga banyak orang-orang misionaris itu. Kemudian yang kerusuhan pernah terjadi di Wonosalam tahun 85, saya dapat dokumennya, itu sempat ada kasus pembunuhan karena ada seorang kiai kampung yang punya masalah lalu dipenjara, satu penjara, kemudian dia dekat dengan ketua puskesmas yang orang Kristen, masuk Kristen, dan dia menyebarkan mengajak keluarganya masuk Kristen, dan kemudian sekitar berapa ya, 60 orang kayaknya di Wonosalam masuk Kristen, dan terjadi kerusuhan di tahun 85. Dan orang yang saya sebut di atas ini nih, siapa namanya, Hara Budiman juga diantaranya masuk ke dalam jaringan ini. Lalu bagian terakhir ini wisata ya, bagian terakhir. Semoga teman-teman nggak bosan dengerin saya cerita nih. Saya akan segera akhiri. Nah, karena Baduy menghadapi persoalan tanah yang luasnya hanya 5.000 hektar, setengahnya adalah hutan, tidak boleh dipakai. Akhirnya Carik Baduy, namanya Jusen. Pernah ada yang dengar nama Jusen? Kalau ke Ciboleger, di situ ada warung makan, tempat mangkal, ya. Itu punya Mang Jusen, yang punya penginapan itu. Nah, dulu dia adalah sekretaris Baduy atau Cariknya Baduy dari tahun 1988 sampai 92. Nah, dia punya ide untuk tanda petik memajukan Baduy karena saat itu keadaannya sulit, dan dia berpikir cara memajukannya adalah dengan mendatangkan orang, dan untuk mendatangkan orang itu diantaranya pakai wisata. Dia menceritakan ke saya, Mang Jusen ini, dia Baduy dijadikan objek wisata. Lalu dengan perjanjian bahwa wisatawan akan menghormati adat istiadat mereka, lalu para tokoh Baduy ini kemudian memberikan cap tangan, dan pemerintah kemudian pemerintah Lebak menjadikan Baduy tahun 1990 jadi objek wisata. Ini ditandai dengan didirikannya ini patung ini. Jadi patung Baduy di tengah-tengah terminal didirikan tahun 1990 untuk menandai bahwa masyarakat tanah Baduy sebagai objek wisata. Di sini 2 orang berdiri dan 2 anak mereka, sesuatu yang sangat Soeharto, kemudian membawa cangkul. Cangkul ini sebetulnya benda haram di Baduy. Jadi pemerintah salah sebetulnya memasang cangkul di sini. Ya, dan orang juga lupa lupa bertanya bahwa ternyata ada cangkul, dan cangkul sebetulnya bukan bagian dari kebudayaannya Baduy ya. Nah, ini dibangun tahun 1990. Nah, dampak buruk dari wisata ini apa? Salah satunya adalah WC.
Jadi orang-orang Baduy akhirnya sibuk menyiapkan WC untuk tamu-tamu mereka. Jadi WC sendiri itu adalah tabu. Awan akhirnya mereka kemudian bikin WC. Dan ini menyalahi konsep mereka sebagai petapa yang harus menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang sifatnya pembangunan dan modernisasi. Di sini ada sebuah plang, dibacanya itu kebersihan adalah awal dari hidup sehat. Ini dibuat oleh Atma Jaya, ya, Atma Jaya dipasang ini. Kemudian ini juga ada banyak plastik di sini. Kalau kita ke kampung-kampung Baduy di bagian belakangnya sangat banyak sekali sampah plastik. Itu dampak buruk dari wisata. Oleh karena itu bisa dimengerti kalau orang Baduy kemudian meminta mereka untuk meminta pemerintah untuk mengeluarkan mereka dari daftar kunjungan wisata. Itu sesuatu yang sangat bisa dimengerti. Karena itu menentang sifat karakter mereka, sifat dasar mereka. Kayak kita misalkan Muslim tidak boleh makan daging babi, lalu disuguhin babi, ya pasti nolak. Wisata, objek wisata, kemudian apalagi dan dampak turunannya, termasuk juga politik. Sebetulnya ini ada persoalan. Di sini saya tidak sempat bicara soal politik, jadi ada kasus politik juga. Bagaimana orang Baduy mulai terlibat politik dari tahun 70-an, turun naik, itu sebagai respon mereka terhadap persoalan di negara ini. Nah, itu yang bisa saya ceritakan. Nah, apa yang terjadi di Baduy ini secara umum itu sama dengan berbagai masyarakat lain di Indonesia, termasuk keterlibatan mereka di AMAN. Jadi ada organisasi masyarakat adat disebut dengan AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, didirikan tahun 1991 itu untuk merespon persoalan mereka yang coba dimodernkan oleh pemerintah, dan mereka bereaksi dengan mendirikan AMAN. Gagasan AMAN sendiri sebetulnya diperoleh dari sebuah organisasi adat entah di Filipina yang tumbuh mungkin sekitar 10 tahun sebelumnya. Ya, itu yang bisa saya ceritakan. Jadi orang Baduy kemudian kena, secara singkat, orang Baduy adalah petapa. Mereka harus menjauhkan diri dari pembangunan dan modernitas karena persoalan tanah yang sempit, yang hanya 5.000 hektar, yang sebelumnya jauh lebih luas. Lalu jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kalau teman-teman lihat di tabel, saya tadi tidak sempat menunjukkan, itu terjadi tahun 60-an. Kelipatannya sangat tinggi sekali. Karena di antara mereka ada yang punya anak 7, ada yang punya 12, saya wawancara itu. Nah, dari sana kemudian orang Baduy tidak punya akses ke tanah, lalu mengelola tanah di luar tanah Baduy, jauh dari pengawasan Kokolot, lalu membuka diri terhadap wisata, dan ini juga berdampak langsung juga ke persoalan mereka. Nah, semua ini bermula dari persoalan politik keagamaan dan politik pembangunan di Indonesia. Kalau saja Soeharto tidak berambisi memajukan semua kelompok masyarakat, menghormati orang Baduy, ini tidak ada masalah. Sebentar, saya ada foto sebetulnya. Saya ada foto, tadi lupa saya sempat sampaikan di sini. Tahun 1984, kalau tidak salah, itu Jaro Nakiwin itu menemui Soeharto. Saya ada fotonya bagaimana dia bertemu dengan Soeharto dan meminta Soeharto untuk tidak melibatkan Baduy ke dalam pembangunan. Soeharto bilang oke, saya setuju. Tapi meminta orang Baduy untuk ikut mengikuti informasi pembangunan di luar. Nah, permintaan orang Baduy ke Soeharto itu lalu ditandai dengan patok-patok cor, ya. Jadi di perbatasan Baduy itu banyak cor-cor tugu kecil, itu sebagai respon Soeharto ke permintaan orang Baduy. Kurang lebih itu hal yang lupa saya ceritakan, boleh ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih Kang Ade Jaya Suryani atau Kang Ibnu. Ini informasi yang sangat berharga sekali buat kita semua sebenarnya. Kepala saya penuh, apa-apa yang selama ini saya pertanyakan soal Baduy, akhirnya ternyata terjawabnya di sini. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang diskusi kemarin di Umah Kita, di kafe Umah Kita, kebetulan saya jadi moderator terkait polemik surat dari Baduy untuk presiden terkait ingin dilepaskan dari objek wisata. Nah, ini kemudian menjadi jawaban tersendiri buat saya sendiri sebenarnya. Oh, ini toh jawabannya. Tapi terus terang kepala saya sangat penuh ini, penuh dengan informasi, penuh dengan data
Ini sangat berbeda kalau misalkan kita mendengar pemaparan soal Baduy, tapi emang dari peneliti yang isinya memang cukup komprehensif ya. Tapi intinya saya dapat memahami ini bagaimana konversi agama orang Baduy dari agama lokal kemudian menjadi agama Islam atau Kristen atau agama-agama lainnya. Emang pemicunya ada dua. Yang pertama pertambahan penduduk, yang kedua luas tanah. Kan pertamanya itu pertambahan penduduk, kemudian luas tanah yang sempit, sementara pertambahan penduduk kemudian tinggi, akhirnya mencari lahan di luar. Nah, disitulah kemudian pemerintah turut serta dalam proses konversi agama itu. Betul Nah, begitu. itu yang saya tangkap. Tapi teman-teman, saya yakin semuanya itu peserta diskusi Girang 5 kali ini juga memiliki pemahaman yang berbeda ataupun pemahaman yang sama ataupun ada yang tidak dipahami. Jadi mari kita diskusikan. Jadi saya akan membuka untuk 3 orang penanya dulu mungkin. Apa-apa yang belum teman-teman pahami atau ada ide-ide lain atau ada argumen lain terkait apa yang kita diskusikan sore hari ini. Maka saya persilahkan untuk 3 orang penanya dulu. Silahkan, siapa dulu yang ingin bertanya? Boleh mengangkatkan tangan atau mengangkatkan tangan nanti akan dibuka kolom chatnya, atau di kolom chat juga nggak apa-apa, silahkan. Di kolom chat ada siapa yang bertanya sebentar? Saya Pak belum Jenny. melihat. Ada Pak Jenny. Pak Jenny oke, Pak Jenny Abdurrahim, silakan videonya juga boleh dibuka karena saya sendiri tidak bisa melihat Pak Jenny. Pak Jenny atau Mbak Jenny juga saya. Mas. Mas, oke. Oke, Mas Maaf, Jenny. kameranya lagi nggak aktif. Oke, tidak apa-apa. Belum tersambung. Jadi karena sudah ada suaranya berarti Mas Jenny. Iya. Ini tadi kan saya telat gabung. Nah, itu kan ada penyebaran kayak agama Islam, ada Kristen. Nah, itu kan biasanya dalam, kalau di Islam kan istilahnya berdakwah, dan kalau Kristen kan misionaris, itu kan pastinya mereka punya pendekatan. Nah, kalau kayak zaman dulu kan pendekatannya melalui, kalau yang di Jawa kayak gitu kan kayak melalui kesenian di Jawa. Nah, kalau di Baduy itu seperti apa? Oke. Terima kasih Pendekatannya. pertanyaan. Boleh saya jawab? Ya, langsung silakan. Oke. Terima kasih ke Mas Jenny Abdul Rohim atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana penyebaran agama dilakukan. Tadi kalau Mas Jenny sempat lupa, saya sudah sebutkan bahwa tahun 1890-an itu ada sejumlah misionaris dari Belanda itu datang ke Baduy. Saya ingin sekali menunjukkan foto mereka, termasuk juga foto-foto anaknya. Jadi keluarga ini punya anak lahir di Rangkas Bitung, lalu ada dua atau tiga anaknya lahir di Lebak sana. Kemudian mereka juga bikin klinik, rumah sakit. Saya ingin tunjukkan, tapi saya lupa apakah ada di komputer atau ada di external hard disk, tapi tidak sempat ya. Di antara mereka kemudian tentu mendekati orang-orang Baduy, ikut dengan mereka, lalu pada akhirnya mereka pindah. Mungkin saya perlu menulis satu artikel khusus tentang bagaimana misionaris dari Belanda ini masuk. Tapi untuk sesi ini saya menceritakan lebih di tahun 1970-an. Jadi ada banyak misionaris yang datang ke Baduy. Yang paling penting, yang perlu saya sebut adalah yang pertama Karya Budiman Siretonga. Dia datang dari Medan. Dia menceritakan pengalaman hidupnya di sebuah bukunya diterbitkan terbatas. Saya merasa beruntung sekali punya buku itu. Dia menceritakan bahwa untuk bisa mengakses ke Baduy, pertama dia datang ke Pandeglang. Dia menemui temannya, dia bilang. Tapi informasi lain itu bukan temannya, tapi kakaknya sendiri yang merupakan kepala dinas tata ruang di Pandeglang. Nah, setelah dia bisa bahasa Sunda, dia juga menunjukkan kemampuan bahasa Sundanya di bukunya, bagaimana percakapan dia lakukan dengan orang Baduy pakai bahasa Sunda, dan cukup benar bahasa Sundanya.
dia kemudian datang ke pasar-pasar di Lebak. Lalu di pasar-pasar itu dia menyebarkan leaflet, buku-buku, kemudian dia melakukan ceramah-ceramah, dan di antara yang pernah dia ceritakan adalah ketika ada permainan debus, dia kemudian pertunjukan debusnya gagal, dan ternyata menurut dia gagal, dan orang yang main debus itu kemudian meminta maaf kepada Harabudi Masiutonga. Nah, di saat itu kemudian dia gunakan untuk menyebarkan ide-ide tentang Kristen. Nah, dia menuliskan bahwa dia meminta gereja untuk menindaklanjuti apa yang dia lakukan dengan menjelaskan bahwa ajaran Kristen sebetulnya mirip dengan ajaran Sundawitan, di antaranya menolak poligami. Ya, ini hal yang dia bicarakan juga. Nah, untuk bisa masuk ke Tanah Baduy, dia pernah suatu waktu sebentar, ada anak-anak kecil yang di sini, sebentar ya. Sebentar sekali, sorry. Sebentar. Halo, ayah boleh minta tolong nggak? Nggak berisik. Dede Umar, lihat ayah sebentar. Nggak berisik. Ayah lagi bicara ya, sorry ya. Bisa main nanti ke panas. Oke. Sorry, ada anak main di sana. Nah, lalu waktu dia suatu waktu dia juga berjualan obat-obatan di pasar-pasar di Lebak. Lalu dia dituduh oleh orang-orang sedang menyebarkan Kristen dengan berpura-pura menjadi pedagang obat. Nah, dia dikejar-kejar oleh masyarakat dan dia lari ke Tanah Baduy. Tetapi informasi ini perlu perlu dipandang secara kritis karena beberapa hal informasinya kurang akurat. Dia bilang dia sampai ke Sasaka Domas karena dia menemukan kuburan yang ada patung-patung juga, dia bilang. Lalu dia kemudian ditangkap oleh orang Baduy dalam dan dihadapkan ke Jaro. Nah, nama Jaronya sebentar siapa ya? Ki Jandol. Dengan Ki Jandol. Memang di tahun 80-an Jaro Cibeo itu bernama Ki Jandol. Misionaris Harabudi Mani berpikir, dia ingin mengkristenkan orang Baduy dengan cara menikahi Sarni. Jadi menurut dia Sarni kemudian dia pacarin. Dia pernah ajak Sarni ke Rangkas Bitung naik kereta, dan Sarni menceritakan betapa senangnya dia naik kereta. Lalu dia Harabudiman melamar Sarni, tetapi oleh bapaknya, oleh Ki Jandol yang merupakan kokolot di Cibeo, lamaran ini ditolak dengan alasan Harabudiman bukan orang Baduy. Nah, kemudian Harabudiman pergi ke Wonosalam dan melakukan kegiatan misi di Wonosalam, jadi di Banten Selatan ya, di mana dia berhasil mengkristenkan sekitar 120 orang menurut pengakuan dia. Lalu Harabudiman sendiri akhirnya menikah dengan Magdalena, kalau tidak salah ini etnisnya etnis Cina, dan selanjutnya terjadi kerusuhan di tahun 85. Jadi melakukan untuk yang kasus Harabudiman, dia datang ke tanah-tanah Baduy, menemui mereka di kebun-kebun, mengajak mereka bicara tentang beberapa ide keagamaan yang agak mirip dengan Kristen. Di antaranya adalah tentang larangan poligami. Tapi untuk hal yang lebih baru di tahun 70-an 80-an itu para misionaris juga pendakwah itu lebih banyak mengakses orang-orang Baduy yang tinggal di luar tanah Baduy, yang mengelola tanah-tanah Muslim. Yang di pemukiman misalkan itu ada selain siapa namanya tadi, nama yang saya sebut, itu juga ada namanya Yudhistira, kemudian ada nama-nama lain namanya Gultom dari Jakarta yang biasa datang ke situ. Karena kenapa? Karena mengakses melakukan kegiatan misi Kristen atau dakwah langsung ke tanah Baduy itu agak sulit. Orang Baduy sendiri sibuk di kebun, hanya sekitar 2-3 hari harus kembali lagi, jadi bolak-balik jauh, itu agak sulit. Jadi yang mereka target adalah orang-orang Baduy yang mengelola tanah-tanah non Baduy. Itu yang saya bisa sampaikan. Oke, baik. Kang Ade juga ada pertanyaan dari Kang
Ubay. Kang Ubay ada di chat. Bagaimana dengan agama lainnya selain Islam dan Kristen di Baduy? Juga bagaimana dengan orang luar Baduy yang memeluk kepercayaan Baduy? Atau Kang Ubay mau bicara langsung? Oke. Silakan mungkin Kang Ade untuk Oke, pertanyaannya adalah bagaimana dengan agama lainnya selain Islam dan Kristen di Baduy? Sejauh dokumen perlu ditelusuri, bahwa dokumen ditelusuri, sumber-sumber buku ditelusuri, artikel ditelusuri, dan wawancara ke banyak orang, itu tidak ada. Tidak ada orang Baduy yang masuk agama selain Islam dan Kristen. Lalu pertanyaan lagi juga, bagaimana dengan orang luar Baduy yang memeluk kepercayaan Baduy? Oke. Di dissertasi saya hanya bicara tentang orang Baduy masuk Islam dan masuk Kristen dengan rentang waktu tahun 1977 sampai 2019. 2019 itu saya putuskan karena di tahun 2017 atau 2016 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan bahwa agama lokal boleh dicantumkan agamanya, ya. Tetapi ini juga persoalan karena MUI ngotot supaya nama agamanya tidak ditulis, tapi kepercayaan saja. Misalkan kepercayaan agama, kepercayaan agamanya tidak boleh tulis, agama Sunda Wiwitan, Haringan atau apa tidak boleh. Ini juga persoalan yang menarik dan mengganggu sebetulnya, ya. Di lain pihak kita bilang negara kita berdasarkan agama, menghormati kebebasan beragama, tapi agama-agama lokal yang sudah ada jauh sebelum Indonesia ada, itu sudah ada tapi tidak diakui. Oleh karena itu organisasi adat Indonesia yang bernama AMAN yang didirikan tahun 1991 itu berupaya keras untuk memperkuat daya tawar politik mereka. Dulu mereka menyatakan secara terbuka mendukung Jokowi, tapi juga akhirnya kecewa ke Jokowi karena apa yang pernah dijanjikan Jokowi juga tidak dipenuhi. Jadi di pemilihan sesi kedua mereka bilang kami tidak ikut ke politik. Itu ya. Kemudian tanah Baduy 5.000 hektar seharusnya bisa diperluas. Iya, seharusnya bisa perluas karena tanah Baduy sendiri sudah saya sebutkan tadi awalnya itu sangat luas sekali. Kalau kita menjadikan tanah-tanah kampung-kampung Dangka sebagai bagian integral dari masyarakat adat, sebetulnya tanah Baduy itu sangat luas, bahkan ke selatan sampai ke pantai. Jadi kalau ada keinginan untuk memperluas itu bisa dimengerti karena itu adalah tanah mereka. Tidak cukup kuat. Tapi kalau dibandingkan dengan masyarakat yang lain, orang-orang Baduy sangat kuat dan sangat dihormati oleh pemerintah. Ambil contoh saya sebutkan tahun 1984 atau 85, Soeharto mau menemui Jarun Nakiwin dan berbicara tentang batas-batas tanah dan sebagainya. Nah, bahkan Gubernur Banten yang sekarang, kalau teman-teman cari di internet, itu juga ada memberikan pernyataan bahwa pemerintah Banten ingin memberikan tambahan tanah untuk orang Baduy. Tapi ini juga tidak mudah karena dalam banyak kasus sejak tahun 60-an bahkan itu masyarakat Muslim di sekitar tanah Baduy itu banyak ambilin tanah-tanah orang Baduy. Ada banyak kasus, saya punya banyak catatan, ya. Termasuk keluarnya Perda Baduy ada 2 setidaknya yang agak baru itu tentang batas-batas tanah. Itu diantaranya merespon masyarakat Muslim yang banyak mengambil tanah-tanah Baduy. Banyak sekali. Jadi agak sulit. Tapi kalau misalkan pemerintah mau memberi dan orang Baduynya mau, itu sangat-sangat bagus. Ya, ada pertanyaan dari Bu Rehan. Untuk pemeluk Kristen di Baduy ini, Bro. Berapa jumlah gereja di Baduy? Okay. Apakah pendirinya memerlukan izin SKB atau tidak? Iya, oke. Ini untuk jumlah itu angkanya tidak pasti, Ibu Rehan, ya. Kalau di total waktu puncak-puncaknya antara tahun 85 sampai tahun 90 awal itu sekitar 120-an. Jadi ada satu figur penting bernama Jaro Samin. Jaro Samin ini adalah Jaro anak. Sebagian anaknya masuk Islam, sebagian anaknya masuk Kristen. Nah, Jaro Samin ini mendapatkan tekanan tinggi dari pemerintah karena pemerintah juga punya proyek menghajikan orang-orang Baduy. Nama-namanya saya tidak ingat, tapi saya punya catatannya siapa saja orang Baduy yang sudah berhaji.
itu diantaranya adalah Jerosamin. Jadi Jerosamin ditekan oleh pemerintah karena ada anak dia yang masuk ke Kristen. Nah, lalu sebagian dari anaknya ini masuk Islam, sebagiannya masuk Kristen, dan dari keluarga inilah kemudian yang menjadi titik sentral dari orang-orang Baduy yang masuk Kristen. Jumlahnya tidak tetap karena kemudian di antara mereka juga ada yang menjadi Muslim karena dan Kristen, tapi secara umum karena dapat tekanan dari kelompok Muslim. Jadi orang Islam sepertinya tidak terima ada orang Baduy masuk Islam. Alasan kenapa? Alasannya kita perlu menjelaskan kampung Cicakal Girang. Jadi Cicakal Girang dipahami oleh masyarakat Muslim, terutama dari kelompok Muhammadiyah, sebagai tanah perjanjian antara Kesultanan Banten dengan orang Baduy. Jadi sebagai perjanjian ini kemudian dikirim satu orang yang oleh orang Baduy disebut sebagai Ki Ahum. Tetapi saya menduga namanya bukan Ki Ahum, tetapi Ki Kaum. Ki artinya aki-aki atau bapak tua, dan kaum artinya orang yang mengelola musola atau mengelola masjid. Kaum. Karena di tahun 1750-an, orang-orang yang mengelola masjid-masjid termasuk di Kesultanan itu juga disebut dengan kaum, ya. Tapi ada nama-nama lain juga yang biasa mengelola masjid. Satu di antaranya adalah kaum. Nah, seorang kaum bernama yang disebut dengan Ki Ahum kemudian dikirim dan tinggal di Cicakal Girang dan diyakini oleh dua pihak, kelompok Muslim dan kelompok Baduy sebagai tanah perjanjian. Orang-orang Baduy, nah ini yang menarik. Orang-orang Baduy luar itu sebelum menikah itu wajib menemui Ki kaum ini atau orang yang kemudian dipilih menggantikan Ki Ahum untuk membacakan syahadat. Jadi sebetulnya dari perspektif teologi kita bisa bilang seluruh orang Baduy luar adalah Muslim, ya, dari perspektif teologi. Karena untuk menjadi Muslim seseorang perlu baca syahadat dan semua orang Baduy luar itu bersyahadat. Saya ambil contoh misalkan saya bertemu dengan dua masih kecil sekali di Ciboleger. Saya tanya gimana dulu dia baca syahadat. Dia ceritakan bahwa jauh sebelum dia menikah dia sudah menghafal syahadat karena mereka meyakini bahwa tanpa syahadat pernikahan mereka tidak sah. Jadi orang Baduy baca syahadat. Syahadatnya sama. Nah, dari syahadat ini sebetulnya kita juga bisa menjelaskan banyak hal. Karena syahadatnya orang Baduy itu pertama tentu menggunakan bahasa Arab, yang kedua menggunakan bahasa Jawa. Dan bahasa Jawanya adalah bahasa Jawa kelas tinggi yang bisa kita bilang bahasa Jawanya apa istilahnya itu di Jawa sana, di Jawa kita nih, di Jawa di bagian utara sini, ya itu pakai bahasa Jawa itu. Nah kita bisa menduga bahwa memang Ki Ahum adalah orang yang diutus oleh Sultan sebagaimana itu diyakini oleh orang Baduy dan oleh orang Islam. Nah karena keberadaan Cicakal Girang ini, orang Muslim kemudian membangun narasi bahwa orang Baduy hanya boleh keluar dari Baduy kalau dia masuk Islam, tidak boleh ke agama lain. Karena itu semua usaha mengkristenkan orang Baduy itu ditentang keras, terutama oleh kelompok Muhammadiyah. Ya. Lalu persoalan soal jumlah tadi sudah saya sebutkan, jumlahnya sekitar 120 pada puncak-puncaknya, tapi sebagian di antara mereka sudah masuk Islam. Lalu apalagi soal izin mendirikan ibadah. Ini isu yang sangat sensitif, sangat oke di Indonesia, di mana orang Indonesia sangat suka berbicara agama di dalam banyak hal, dan izin mendirikan rumah ibadah itu menjadi cara untuk mengkontrol agama lain. Di Papua, kalau teman-teman buka internet itu juga ada penolakan gerakan dakwah dan pendirian agama dan menggunakan surat izin mendirikan pendirian rumah ibadah yang jumlahnya 60 ya. 90 pengguna, 60 masyarakat sekitar untuk mengkontrol gerakan Islam. Di tempat di mana Islam mayoritas itu juga menggunakan yang sama, menggunakan peraturan ini. Tetapi di salah satu pasal dari peraturan itu ada satu pasal sebetulnya. Tempat ibadah keluarga itu tidak termasuk ke dalam peraturan ini. Nah, orang Baduy Kristen itu punya tempat ibadah kecil sekali. Saya ikut 2 kali kebaktian di sana, menghadiri ya, bukan ikut dalam pengertian acaranya. Ikut makan bareng juga. Mereka punya tempat. Tetapi karena ini adalah rumah ibadah keluarga, itu
dalam izin pendirian rumah ibadah. Kemudian apa lagi ya? Dari Wahyu Rusnanto. Oke, pertanyaannya, dengan banyaknya intervensi terhadap orang Baduy, lantas apakah kita tidak ada tindakan yang dilakukan oleh para ketua Baduy untuk membuat masyarakatnya tetap di kepercayaan awal? Kalau ada tindakan semacam apa, apakah ada sanksi atau bagaimana? Atau memang masyarakat Baduy dibebaskan saja untuk memilih? Oke. Periodenya agak berbeda. Jauh sebelum tahun 90-an atau tahun 2000 ke belakang, sebetulnya orang Baduy berada pada posisi yang dua sikap ya. Pertama, kalau mereka mau pindah agama, pilihannya adalah Islam karena kedekatan sosiologi, mereka sama-sama bertetangga, tetangga Muslim, tetangga Baduy, itu yang pertama. Yang kedua, secara agama itu mereka dekat. Yang paling penting adalah syahadat. Orang Baduy baca syahadat, orang Islam baca syahadat. Jadi proses pindahnya tidak sulit. Yang kedua, dalam hukum keluarga itu juga sama. Misalkan di Baduy itu ada konsep yang agak mirip dengan kita seperti idah. Seorang perempuan yang bercerai itu tidak boleh langsung menikah lagi. Dan masa tunggunya kurang lebih sama dengan Islam, sekitar 3 bulan. Nah, lalu ada istilah ngipas juga. Ngipas itu bahasa kitanya nifas. Jadi seorang perempuan yang melahirkan itu memiliki periode di mana dia tidak boleh berhubungan seksual karena persoalan kesucian dan sebagainya. Mereka menyebutnya ngipas. Kita nifas. Kemudian di beberapa tempat juga orang-orang Baduy berdoa dengan cara Islam. Bahkan ada ya saya ketemu satu informan itu menceritakan tentang tetangganya, orang Surabaya menikah dengan perempuan Baduy dan menceritakan bagaimana keluarga dia di Baduy membaca doa Robbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Jadi dalam hal pindah sebetulnya yang diminati adalah Islam. Tetapi itu juga bukan pilihan yang mudah karena banyak orang Baduy juga menentang keluarganya untuk keluar Baduy. Tapi setelah tahun 2000 ke sini kondisinya lebih cair sebetulnya karena orang-orang Baduy masuk Islam itu juga cukup baik ke keluarganya. Saya ambil contoh misalkan keluarganya Haji Sarmedi. Ya, kalau teman-teman ke Ciboleger di sebelah kanan jalan itu pas naik ada warung punya Haji Sarmedi. Nah, dia dan keluarga besarnya yang masuk Islam juga sangat baik. Kalau ada acara keagamaan atau diundang oleh keluarganya, mereka juga datang. Nah, sikap baik orang Baduy yang sudah menjadi orang Baduy kepada keluarganya itu membuat pandangan orang Baduy ke orang Baduy yang mau keluar agama tidak terlalu keras. Waktu Haji Sarmedi mau keluar dari Baduy dan menjadi Muslim, kemudian istrinya mereka kemudian bercerai. Setelah sekitar 2 tahun kemudian istrinya juga ikut keluar dan kemudian mereka sebelum keluar sempat mengajak dan kemudian bapak mertuanya yang sebetulnya adalah kakeknya itu mengancam begini. Ini bahasa Indonesianya ya. Kalau begitu istrimu, maksudnya cucunya yang disebut dengan anaknya itu, kita potong 2 saja. 1 potong buat kamu, 1 potong buat saya. Nah, betapa itu menunjukkan bahwa orang Baduy sendiri sebetulnya menentang keluarganya untuk pindah agama. Tapi kondisinya tidak sekeras sebelum tahun 2000 ke belakang. Sekarang kondisinya lebih cair. Itu ya. Lalu apa lagi nih? Ada dari Pak Eping. Ya. Lalu bebas. Sorry ya, udah usah jawab. Kemudian dari Pak Eping Fathan, apakah pemilihan agama bagi Baduy hanya bersifat pragmatis saja? Untuk alasan pragmatis maksudnya? Iya. Secara umum saya jawab iya. Jadi ketika orang Baduy punya masalah tanah dan persoalan tanah ini terkait juga ke masalah penduduk, lalu mereka keluar, ketika mereka lama di luar tidak diakui oleh adat sebagai orang Baduy, kan mereka perlu identitas. Mereka nggak bisa bilang saya orang Baduy karena orang kekolot adat tidak mengakui mereka orang Baduy karena mereka sudah keluar. Di luar mereka perlu mengafiliasikan diri dengan kelompok tertentu. Maka dengan siapa mereka mengafiliasikan? Paling dekat adalah dengan tetangga mereka. Kalau tetangga mereka Muslim kemungkinan pilih Islam. Tapi alasan tanah sebetulnya alasan utama. Ya, saya tidak bilang bahwa pindah agama orang Baduy itu tidak ikhlas. Saya tidak bilang itu. Tapi wasilahnya yang mendorong orang pindah agama adalah tanah. Kalau kita bicara persoalan pindah agama di Eropa, itu kasusnya agak berbeda. Tapi
saya tidak perlu menjelaskan kondisi bagaimana orang-orang Eropa juga banyak masuk Islam. Tapi alasannya agak berbeda. Orang Eropa bukan karena ekonomi, bukan karena apa, tapi karena sesuatu yang lain. Misalkan persoalan paling penting adalah intelektualisme. Mereka tidak bisa memahami konsep-konsep Kristen. Mereka menemukan konsep-konsep yang sifatnya saintifik di Islam. Atau sisi yang lain, misalkan spiritualitas, karena kondisi sekuler masyarakat Eropa. Nah, jadi kalau pertanyaannya karena pragmatis, jawabannya adalah iya, karena persoalan pertanahan. Tanah itu adalah sumber hidup mereka. Mereka perlu persoalan tanah. Tapi bahwa pada proses selanjutnya mereka tetap belajar Islam, yang masuk Kristen tetap belajar. Itu mereka ada apa namanya kebaktian. Kang Ade. Ya, silakan. Tadi mungkin ada yang ingin bicara. Tadi ada yang melambai-lambai dari Bu Rehan. Bu Rehan. Ibu Rehan, silakan dipersilahkan untuk menanggapi dulu. Sebelum kita ke pertanyaan yang lain ya. Makasih, suara aja ya. Silakan Ibu Rehan. Mukanya hilang. Aduh, punten tadi saya kalau nggak salah dengar untuk pencantuman agama untuk penganut kepercayaan ini tadi agak ditentang oleh MUI ya gitu. Sebetulnya nih kebetulan karena saya kerja di Dukcapil gitu, ingin sedikit ini saya dari sisi Dukcapilnya ya. Kalau masalah pendidikan itu ya memang itu hanya untuk penolakan dibedain gitu loh. Kolom bahwa penganut kepercayaan itu tidak masuk ke kolom agama. Jadi kalau untuk yang kepercayaan itu langsung di situnya penganut aliran kepercayaan begitu terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang menjadi masalah itu silakan. Itu adalah hampir semua penganut agama, penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa ini mencantumkan nama alirannya gitu. Itu domainnya itu di Kemdikbud ya kalau sekarang seperti itu. Itu sebetulnya yang menjadi masalahnya begitu. Itu saja. Oke. Baik, saya tanggapi Bu ya. Jadi ormas Islam yang menentang itu pertama itu MUI, yang kedua Muhammadiyah Bu. Tapi kalau kita mau mendiskusikan secara akademik, pendapat mereka tidak bisa kita pegang. Pertanyaan pertama misalkan, bagaimana kita bisa menyebut sesuatu sebagai agama? Nah, masalahnya dalam konteks politik kita mendekati agama itu dari perspektif Islam dan Kristen. Bahwa agama harus punya Tuhan. Oke. Dalam banyak studi tentang agama, tentu Tuhan harus hadir. Kalau bukan ngomongin Tuhan, itu sesuatu yang lain. Yang kedua, punya kitab suci. Masalahnya, tidak semua agama punya kitab suci. Saya mau ambil contoh. Suatu waktu misalkan ada sahabat bertanya ke Rasulullah tentang berapa banyak nabi yang pernah diutus oleh Allah ke dunia ini. Jumlahnya sekitar 320.000 orang. Jumlah yang banyak. Di lain tempat Nabi bilang bahwa setiap zaman Allah mengutus Nabi dan di setiap tempat ada nabinya. Nah pertanyaannya apakah dari sekian banyak agama itu ada kitab sucinya atau enggak? Kan tidak mudah juga. Perspektifnya terlalu Islam dan terlalu Kristen. Kemudian yang sering dibicarakan adalah tempat ibadah. Ini juga persoalan juga karena tidak semua agama tidak bicara soal tidak punya tempat ibadah khusus. Lalu dalam banyak hal kita juga masalah memasukkan agama Buddha sebagai agama. Karena tidak semua orang percaya bahwa Buddha itu agama. Banyak orang lebih sepakat bahwa Buddha itu sebetulnya ke filsafat, ke persoalan etik misalkan ya. Lalu Konfusianisme itu agama bukan? Ya. Kalau kita lihat ke sejarahnya di Cina, Konghucu itu dulu adalah seorang pegawai negeri di pemerintahan Cina. Kemudian dia melihat masyarakat yang rusak dan dia kemudian mengajarkan tentang etika hidup, bagaimana menjadi hidup baik. Jadi di sini juga kita tidak bisa menggunakan definisi agama secara kokoh. Nah, karena persoalan ini ya sebetulnya kalau kita mau rujuk ke belakang kita mundur ke tahun 1945 ketika orang berdiskusi tentang dasar negara. Ribut antara kelompok Muslim nasionalis dengan dengan kelompok yang nasionalis yang jumlahnya sebetulnya agak nggak berimbang.
Lalu dari persoalan ini kemudian muncul Piagam Jakarta. Lalu di hari Jumat di tanggal 17 Agustus ketika diproklamasikan sore-sore mungkin jam 4 ada seseorang menemui Bung Hatta merasa keberatan kalau orang Islam diberi privilege, keutamaan untuk menjalankan syariahnya. Kemudian atas nama persatuan oleh Hatta dan teman-teman 7 kata itu dihilangkan. Jadi dalam hal ini orang Islam 2 kali disingkirkan dalam politik agamaan. Lalu orang Islam kemudian berpikir bahwa untuk menyalurkan kepentingan agama mereka perlu Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama lah ini menjadi roda politiknya orang Islam. Nah, diantaranya dalam hal ini adalah mendiskusikan tentang agama ini. Kepercayaan yang tadi karena tidak memiliki kitab suci, tidak punya tempat ibadah, kemudian dikelola oleh pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan. Ini persoalannya ada di sini. Persoalannya ada di sini. Bahwa di Dukcapil tentu saya bisa mengerti karena itu kan di bawah sekali ya. Tapi diskusi politiknya ada di atas, yaitu di mana MUI dan Muhammadiyah menentang nama-nama agama lokal dicantumkan. Jadi nama yang muncul di KTP hanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini saya secara pribadi keberatan. Apa masalahnya mencantumkan orang penganut agama lokal mencantumkan agama mereka? Boleh dong, sebagaimana juga orang Islam. Kecuali kalau mereka meminta kita tidak bikin masjid misalnya. Tidak meminta kita untuk tidak sholat, boleh kita menentang. Tapi kalau mereka meminta agama mereka dicantumkan di KTP sebagai warga negara, tentu itu adalah hak mereka. Sebetulnya ini kan terkait dengan undang-undang kependudukan. Saya lupa tahunnya, mungkin tahun 2013 sama 2006. Lalu ada lupa saya tahunnya ya. Lalu ada berapa orang? 3 atau 4 orang individu yang menggugat undang-undang kependudukan ini ke Mahkamah Konstitusi, lalu MK memutuskan. Nah, di proses selanjutnya inilah kemudian MUI dan Muhammadiyah menentang. Begitu, Ibu. Terima kasih atas tanggapan Ibu tadi. Baik, Kang Ade. Ini di sini juga ada Kang Beki, Bambang Kianis yang sepertinya sudah nggak sabar ingin ngomong. Saya juga ngeliatin. Halo, Nu. Gimana Kang Beki? Sehat? Sehat. Jadi saya kasih kesempatan dulu untuk Kang Beki ya sebelum menanggapi pertanyaan lainnya. Nanti yang pertanyaan lainnya bersabar dulu. Silahkan Kang Beki. Oke, Ibnu, selamat disertasimu keren sekali. Mudah-mudahan membuat silakan. Membuat Baduy tidak lagi jadi kasus mistis, kasus yang penuh dengan dongeng-dongeng yang luar biasa, tapi menjadi kasus sosial. Mudah-mudahan pemerintah jadi ngerti dan menanggapi, atau masyarakat Banten jadi ngerti dan menanggapi Baduy sebagai kasus sosial, bukan kasus yang penuh hal-hal yang mistis ya. Mistis, ya. Ini penting karena segera kita tahu bahwa ternyata ada masalah pertanahan, ada masalah jumlah penduduk dan lain sebagainya. Luar biasa menurut saya, ada banyak data yang membuat saya tercengang. Ternyata sejak zaman Tirtayasa atau Husein Jayadiningrat tadi juga ketika disebutin sebagai keturunan Baduy, semua orang yang dengerin juga pasti ngomong, loh kok Husein Jayadiningrat ternyata keturunan Baduy, ya itu luar biasa. Pertanyaan saya cuma 2, saya pengen menegaskan. Yang pertama, kalau perpindahan mereka ini karena tanah, karena ekonomi berarti kan ya? Ya. Berarti secara ideologi, kalau ideologi nilai keagamaannya, misalnya cara mereka beragama, cara mereka memandang tanah, memandang nenek moyang dan lain sebagainya, diasumsikan tetap. Karena itu mestinya menghasilkan Muslim yang warna Baduy, Kristen yang warna Baduy. Gitu kan? Karena motifnya adalah motif pragmatis. Kalau pragmatis berarti luaran. Bagian dalamnya masih tetap Baduy, masih tetap tidak memotong yang panjang, tidak menyambung yang pendek, tetap mengikuti leluhur mereka dan seterusnya. Nah, sebenarnya itu saya lebih tertarik ke situ tuh.
gimana nih Kristennya orang Baduy. Kemudian gimana sih Muslimnya orang Baduy? Itu kan kayaknya satu hal yang keren menurut saya gitu loh. Karena bisa menghasilkan varian baru kan, kayak Kejawen itu Islam plus Jawa. Nah, Islam plus Baduy mestinya ada sesuatu yang tertentu, yang menarik gitu loh, Ibnu. Oke. Gitu. Oke. Itu dulu deh. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh saya tanggapi? Boleh, silakan. Oke. Saya menulis 8 bab untuk disertasi ini. Masing-masing bab sekitar 30 halaman, atau spasi cukup tebal sekali. Dan satu bab saya dedikasikan untuk pindah agamanya orang Baduy. Nah, di antara... Saya lagi bicara. Sebentar, ada interupsi dulu. Pola pindah agama. Ada dari Sundawitan ke Islam, lalu dari Sundawitan ke Islam pindah ke Kristen, dari Sundawitan pindah ke Islam pindah lagi ke Sundawitan, ada dari Sundawitan pindah ke Kristen, Sundawitan pindah Kristen ke Islam, dan seterusnya. Saya satu hal bicara soal pola itu. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah identitas. Persoalan identitas ini penting untuk dibicarakan. Apakah pertama misalkan orang Baduy yang sudah masuk Islam itu boleh disebut Baduy apa enggak? Nah, di sini ada kontestasi antara masyarakat adat dan orang yang pindah agamanya. Orang yang masyarakat adat mengatakan semua orang Baduy yang sudah memilih agama lain itu bukan lagi orang Baduy. Mereka membangun konsep ini dari mereka membangun pandangan ini dari konsep bahwa orang Baduy harus tinggal di tanah Baduy, harus memeluk Sundawitan. Kalau satu di antara dua syarat ini tidak terpenuhi, mereka bukan orang Baduy. Ambil contoh, orang Baduy punya rumah di tanah non Baduy, mereka sudah keluar dari tanah Baduy. Atau orang Baduy ada sebetulnya orang Baduy pada akhirnya memilih agama lain, dia juga bukan. Nah, orang yang sudah pindah agamanya membangun konsep dengan cara yang berbeda, yaitu tentang pengalaman dan tempat lahir. Jadi siapa saja bagi orang Baduy yang pindah agama lahir di tanah Baduy, dia berhak mengklaim dirinya sebagai Baduy. Karena mereka sudah bukan Sundawitan, jadi mereka kemudian mendefinisikan mereka sebagai Baduy Muslim atau Baduy Kristen. Nah, ini satu hal. Kemudian keturunan orang-orang Baduy itu lebih mereka menolak secara umum ya, tapi ada beberapa yang masih mengaku sebagai orang Baduy. Secara umum menolak diasosiasikan sebagai orang Baduy. Saya bertemu dengan banyak orang, anak-anak muda, orang menolak diasosiasikan sebagai orang Baduy karena mereka lahir dari bapak dan ibu yang bukan lagi Sundawitan dan lahir tidak di tanah Baduy. Tapi ada sejumlah kecil, ambil contoh seorang anak, dia mahasiswa kebidanan di Universitas Advent di Bandung, saya ketemu dia. Dia bilang, iya saya sebagian Baduy atau sebagian Sundawitan. Nah, berikutnya lagi tentang perpaduan antara Islam Baduy dan Kristen Baduy, ini adalah sebuah proses. Kalau kita melihat tentang teori-teori pindah agama atau studi pindah agama, paling gampang kita harus melihat sampai ke tahun 1900. Studi-studi awal tentang pindah Baduy itu lebih banyak dilakukan oleh psikolog, termasuk oleh James Williams, misalkan di Amerika, yang menitik beratkan pindah agama sebagai proses psikologis dan memahami pindah agama sebagai sesuatu yang instan. Ketika seorang dibaptis, saat itu dia menjadi Kristen, saat itu dia baca syahadat, saat itulah dia menjadi Muslim. Tetapi tahun 60-an, para ilmuwan tidak puas dengan pendekatan psikologi. Kenyataannya ada proses yang panjang untuk seseorang memutuskan menjadi pindah agama. Ada proses yang panjang di mana seseorang menjadi semakin Islam atau semakin Kristen atau semakin menjauh dari tempat yang lain. Lalu pendekatan baru muncul di tahun 60-an, yaitu sosiologi dan antropologi agama, yang melihat pindah agama sebagai sebuah proses. Ya, proses menjadi seseorang. Jadi ketika orang pindah agama dari Sundawitan menjadi Islam, saat itu sebetulnya dia tidak langsung dari hitam menjadi putih, tapi dia ada proses yang terus berlanjut di mana dia nggak selesai.
Sama orang Baduy ketika dia menjadi Muslim, dia tidak langsung rajin sholatnya, bagus bacaannya. Tidak semuanya proses butuh waktu yang sangat lama. Nah, saya ambil contoh namanya Eman. Eman ini masuk Islam tahun 80-an ketika dia ikut pemukiman, lalu orang tuanya menjadi Muslim, dia nggak mau jadi Muslim, dia kembali ke tanah Baduy, tapi dia bilang, kalau saya di Baduy, gimana saya untuk makan? Saya udah nggak punya tanah. Jadi alasan tanah lagi. Lalu dia kembali lagi, ikut ke pemukiman lagi, dan menjadi Muslim. Nah, saat itu proses menjadi Muslim cukup menjadi syahadat. Proses sholat dan sebagainya ada proses yang lain. Tetapi kemudian di tahun 90-an atau hampir ke tahun 2000, dia bertemu dengan jamaah tabligh, dan banyak orang bertemu dengan kelompok jamaah tabligh. Dan proses menjadi Islam kemudian dipahami sebagai misalkan sholat berjamaah. Ada satu bapak-bapak umurnya hampir 60 tahun, dia pengen kabur dari kampung halamannya karena dia tidak menemukan suasana Islam di kampungnya. Bagi dia yang dia lihat dari perspektif Islamnya jamaah tabligh, Muslim itu selayaknya sholat berjamaah, dan dia tidak menemukan itu, dan dia ingin kabur, tapi kemudian dia ditahan oleh keluarganya. Nah, proses yang lain adalah persoalan tentang mengelola rasa hormat mereka terhadap tanah. Orang Baduy kan kental sekali dengan persoalan tanah, tidak boleh diolah, lalu persoalan hutan harus dijaga dan sebagainya. Jadi ke proses itu, dengan kata lain, pindah agama tidak bisa dalam perspektif ini, dalam perspektif sosiologis, antropologis, tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang instan, orang baca syahadat lalu orang menjadi selesai. Tapi perbedaannya tidak sekental kejawen misalkan. Itu juga tidak seperti itu juga, karena di dalam diri orang Baduy kan ada syahadat juga. Dan mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad itu pernah bertemu dengan nenek moyang mereka dan pernah menitipkan Muslim kepada mereka. Saya bertemu dengan Jarro misalkan, Jarro bilang begini, Nabi Muhammad pernah menemui nenek moyang kami dan bilang dalam bahasa Sunda ya, saya ngomong dalam bahasa Indonesia, kalau Muslim dalam keadaan sulit, tolonglah. Kalau dia sedang kehujanan, kasihlah tempat berteduh. Kalau dia kelaparan, tolong kasih makan. Lalu nenek orang Baduy bilang, oke, baik, kami akan menolong mereka. Tapi dengan syarat orang Islam harus menghormati kami dan harus baik kepada fakir miskin. Mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad pernah bertemu dengan nenek moyang mereka. Lalu persoalan-persoalan yang lain, tadi persoalan syahadat, lalu persoalan hukum-hukum keluarga, fikih-fikih keluarga, itu sebetulnya yang memungkinkan proses pindah agama lebih ke Islam lebih mudah, dan kita agak sulit sebetulnya melihat Islamnya orang Baduy atau tadi yang Kang Beki bilang perpaduan itu sebagai sesuatu yang kental, agak sulit. Oke, cukup. Masih ada Kang Beki? Yang lain, yang kedua sebenarnya kasusnya Husein Jayadiningrat itu, berarti kan ada kaum Baduy terpelajar tuh. Oh iya, oke. Tadi ada kelewat. Oke. Saya ingat sekarang. Ahmad Jayadiningrat, kakak pertama dari Husein Jayadiningrat, itu kan menjadi Bupati Serang hampir 20 tahun. Sampai kemudian dia dipindahkan ke Batavia, kemudian di masa pensiunnya dia pindah ke Cianjur. Nah, waktu dia menjadi Bupati Serang, dia bilang ke orang-orang Baduy, kalau ada orang Baduy mau masuk Islam, temui saya. Nah, ada satu orang nama Islamnya Ja'far. Ja'far ini kemudian diprediksi oleh dukunnya Baduy bahwa suatu saat nanti dia akan meninggal Baduy, dan ternyata pada masa dewasanya memang Ja'far ini meninggalkan tanah Baduy setelah konflik dengan bapaknya persoalan menjaga kebun. Lalu tinggal di rumahnya Husein Jayadiningrat, sekolah, lalu sempat menjadi guru. Ketika masa tuanya juga ikut dengan dengan Ahmad Jayadiningrat ke Cianjur, dan oleh orang Belanda, ketika orang Belanda Van Tricht tahun 1929 melakukan penelitian Baduy ditemani oleh Ja'far ini, dan Ja'far bilang begini, Ja'far sudah masuk Islam, tetapi kebaduyannya masih nyata. Dia sangat terbuka, dia sangat tegas, dan sebagainya. Ada kalimatnya. Ya, jadi sifat-sifat Baduynya tidak keluar. Di antaranya adalah bicara sangat terbuka, lalu sangat tegas. Itu di antaranya. Tapi ada beberapa kata sifat lain yang disebut oleh orang Belanda. Saya agak lupa kalimatnya. Tapi kurang lebih dia bilang kebaduyannya tidak hilang.
Ya, pertanyaan yang tadi tentang kawin itu apa, negosiasi identitas antara Baduy dan Islam itu saya kira penting, karena kalau Husain Jadiningrat ternyata keturunan Baduy, jangan-jangan di antara kita yang lahir di Banten ini sebenarnya kalau jauh banget kan dari kayak kan, jangan-jangan Baduy juga gitu loh. Dan kita bisa menemukan benih DNA beberapa sifat kita sebagai orang Banten. Oh ini kebaduyannya ada dan seterusnya. Saya ingin mencairkan ini agar Baduy itu kita juga gitu loh, bukan Jayadiningrat, tapi apalagi Ibnu ini dari Banten, dari daerah Pandeglang sana saya kira, atau dari beberapa dari kita dari daerah itu, jangan-jangan ada kebaduyan dalam diri kita, dan itu kan mesti diakui juga gitu ya. Nah, yang kedua itu sebenarnya tentang kaum terpelajar Baduy ini gimana selain Husain Jayadiningrat, jangan-jangan ada yang jadi apa begitu? Banyak. Kan di tahun 70-an aja sudah ada 1000-an orang ya kan? Iya 1000-an orang. Saya bisa kasih contoh, 2 paling penting. Yang pertama Haji Kasmin. Dia adalah ketua Golkar Kabupaten Lebak. Dia adalah calon Bupati Lebak. Kemudian selain itu dia juga anggota DPR di Provinsi Banten. Lalu dia juga pernah menjadi anggota MPR. Bayangkan orang Baduy jadi anggota MPR nih. Banget. Iya, anggota MPR. Lalu yang kedua contoh yang saya sebut adalah Haji Sarmedi. Dia sarjana hukum, kemudian dia mengajar jadi dosen di Unma, Matlu Anwar, dan sedang menyelesaikan master di Jakarta. Iya. Iya, kalau Husain Jayadiningrat dia doktor pertama di Leiden, dan tulisannya sampai sekarang tetap legenda kan? Itu kan luar biasa. Ya. Luar biasa. Kecerdasan Baduy itu. Kemudian banyak juga di antara mereka yang sedang kuliah S1 sekarang. Saya bertemu dengan beberapa orang dan ngobrol dengan mereka. Oke, thank you Ibnu. Sekali lagi keren banget. Ya, sama-sama Kang Beki. Terima kasih Kang Beki. Tanggapan dan pertanyaannya. Ini ada satu lagi yang sepertinya ingin bicara ini ya. Udah. Enggak, tadi ada Kang Ocit. Dari tadi sepertinya udah pengen ngomong, cuma ini nggak kelihatan mukanya sebenarnya Kang Ocit. Ocit? Lanjut dulu Kang, saya lagi berkendara ya. Lanjut, saya nyimak. Siap. Nyimak. Oke, siap. Nanti ditunggu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan yang di chat. Ada pertanyaan dari Utera. Utera. Persoalan menambah lahan dari 5.000 sekian hektar sudah atau mungkin orang Baduy sedang mengajukan ke pihak Pemkab. Di persoalan pertanahan itu ada satu disertasi juga sebetulnya tentang batas-batas tanah dan lain sebagainya ya. Saya tidak bisa menceritakan secara detail tentang bagaimana misalkan kelompok Muslim mencuri. Saya ingin menceritakan satu hal penting nih, persoalan pertanahan. Di Cihandam itu kalau teman-teman di pertigaan lalu belok kiri ada namanya Cihandam. Cihandam itu adalah tanahnya orang Baduy. Itu pernah orang Baduy yang menempati tanah itu pernah diancam oleh orang Islam. Ancamannya begini, kalian masuk Islam atau kampung kalian saya bakar. Lalu akhirnya orang-orang seperti itu. Kemudian akhirnya orang Baduy meninggalkan kampung itu dan tanah itu kemudian diambil alih oleh kelompok Muslim. Nah, sejak saat itu kemudian orang Baduy punya kesadaran hukum, lalu mereka iuran untuk membuat sertifikat tanah-tanah mereka. Ya, jadi persoalan tanah ini persoalan yang sangat serius. Untuk persoalan tanah, lanjut ke ini kali, Kang Ade, pertanyaan dari Nidu. Persoalan pengajuan tanah tadi saya tidak punya informasinya kecuali bahwa Gubernur Banten pernah bilang akan mengusahakan menambah tanahnya orang Baduy, tapi pernyataan politikus agak susah dipegang. Ya. Ini lanjut ke pertanyaan Nidu soal tanah mungkin. Saya komentar sedikit ke Kang Maman Sulaiman, kenapa Batra Cikal ada di Jampang, bukan di Kanekes, kemudian pada tingkat kesehatan. Ada banyak informasi yang menjelaskan tentang asal muasal orang Baduy, termasuk juga silsilahnya. Tapi di antara mereka berbeda pendapat tentang urutan, misalkan ya anak pertama siapa, anak kedua siapa. Tetapi secara umum mereka
sama nama-namanya. Dan untuk memahami ini kita perlu memahami keagamaan di Indonesia jauh di zaman sebelum Islam datang, termasuk juga misalkan memahami kondisi Banten. Kalau untuk kasus di Banten sebelum tahun 1500-an, bagaimana kondisi itu di sini dan bagaimana jaringan dengan dunia internasional. Lalu mungkin juga perlu juga sedikit memahami konsep-konsep di agama Hindu, agama Buddha, karena dalam banyak hal juga ada kemiripan. Saya mau ambil contoh misalkan tentang mandala. Jadi orang Baduy punya konsep mandala, itu konsep yang agak mirip dengan di Hindu. Lalu di sejarah Banten juga diceritakan tentang sekelompok orang Hindu atau Buddha yang tinggal di Gunung Pulau Sari, yang juga memiliki konsep yang agak mirip. Jadi soal kesaktian, saya nggak bisa jawab nih. Saya nggak tahu yang mana yang lebih sakti. Oke, semoga kemudian dari Marwa, semoga nanti bisa ketemu offline ya, semoga ya. Kalau dari Nedu Paras, dinamakannya kembali ketika tanah-tanah yang digarap oleh Baduy dan berada di luar tanah ulayat Baduy hari ini. Kelak jika diizinkan pemerintah menjadi bagian dari tanah ulayat, apakah orang Baduy yang tadi disebut bukan Baduy lagi itu akan menjadi Baduy kembali? Oke, apakah orang-orang Baduy yang sudah menjadi Kristen atau sudah menjadi Muslim akan kembali? Bisa iya, bisa enggak. Ambil contoh informan dan menjelaskan banyak tentang perempuan ini. Lalu saya bilang, bisa nggak saya ketemu perempuan itu? Dia bilang kemungkinan dia nggak bisa cerita. Tapi kemudian saya ke kampung dia dan saya ketemu dengan dia. Saya gali informasi agak sulit. Dan orang Baduy memang kan agak tertutup ya. Tapi dalam banyak hal dia mengkonfirmasi tentang beberapa hal yang dia diceritakan oleh informan sebelumnya. Jadi seorang perempuan ini sama seperti juga orang Baduy pada kebanyakan punya masalah tanah. Lalu si perempuan ini bekerja di Tangerang, bekerja sebagai pembantu. Nah, jangan lupa nih, orang Baduy banyak yang kerja di Jakarta juga, jadi pembantu ya. Mungkin tidak banyak orang tahu. Nah, kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki Muslim. Sebelum menikah dia kemudian minta izin dulu ke keluarganya, lalu dia masuk Islam. Sekitar 8 tahun menikah, suaminya ini kurang baik ke dia karena menurut cerita dia nih sering mabuk, pulang malam dan sebagainya. Akhirnya dia kembali ke tanah Baduy. Nah, ketika dia kembali, dia nggak tahu dia harus tinggal di mana. Dia nggak punya tanah untuk dia tempat tinggal, nggak punya rumah. Nah, akhirnya dia kembali ke ibunya, ke keluarga besarnya di Baduy. Kemudian orang Baduy bilang, orang Muslim tidak boleh tinggal di sini karena tanah Baduy khusus untuk Sundawiwitan. Pilihannya apa? Pilihannya dia masuk lagi menjadi Sundawiwitan lagi. Ibunya menemui dia bilang, kamu ikut saya, tinggal bersama saya di sebuah kampung. Tapi karena kampung itu jauh kemana-mana, untuk belanja juga susah, akhirnya si perempuan ini memutuskan kembali lagi ke kampungnya, keluarga besarnya, dan menjadi Sundawiwitan dan menjadi pedagang. Saya yakin teman-teman yang pernah ke Baduy pernah bertemu dengan dia, tapi saya tidak perlu tunjukkan dengan orangnya. Ya. Jadi kalau pertanyaannya, kalau pemerintah menyiapkan tanah, ada kemungkinan nggak orang Baduy yang sudah masuk Islam Kristen kembali lagi? Itu ada kemungkinan. Saya ambil contoh. Ada seorang bapak-bapak, dia masuk Islam. Lalu ibunya bilang, bisa nggak kamu kembali dulu ke Baduy menjadi Sundawiwitan? Kenapa? Karena saya sudah tua, sementara anak-anak kecil, maksudnya anak-anak dia lainnya masih kecil dan tidak ada yang ngurus. Kemudian si bapak ini kembali lagi ke tanah Baduy dan menjadi Sundawiwitan lagi, membantu keluarganya membesarkan anak-anaknya. Setelah besar lalu bilang sama ibunya, Bu, anak-anak udah besar, saya mau jadi Islam lagi. Oh, boleh. Boleh aja dia menjadi Islam lagi. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaan mungkin, ya tentu jawabannya adalah mungkin. Ya. Oke. Ini menarik karena awalnya pragmatis ya soal tanah ya. Kemudian ya, bisa balik lagi gitu. Ya. Oke. Pembahasan yang sangat menarik. Maka untuk yang kedua saya juga akan membuka, nggak tahu termin keberapa ini karena terlalu banyak pertanyaan sebenarnya. Ya. Jadi saya kasih kesempatan untuk satu orang lagi karena udah 5:30. Jadi khawatir kita jadi Baduy kembali. Saya sebetulnya ingin menulis satu artikel tentang orang-orang Islam yang menjadi Sundawiwitan. Iya.
Ini menarik sebenarnya. Informasinya belum banyak. Oke. Ini kasusnya kasus Darul Islam sebetulnya, kasus politik. Ini menarik sebenarnya, nanti ditunggulah artikelnya. Silakan satu orang lagi saya kasih kesempatan. Ada satu orang lagi saya kasih kesempatan karena sudah 5:30. Kalau tidak ada ya statement, kita minta statement dari Kang Ade Jaya Suryani. Silakan dari teman-teman yang mau bertanya atau yang mau menanggapi atau punya data lain soal ini. Oke, kalau tidak ada, karena sudah 5:30, saya kasih kesempatan untuk Kang Ade Jaya Suryani atau Kang Ibnu buat penutup. Penutup ya. Ya. Kalau kita membaca tentang pindah agamanya orang-orang Indonesia ke Islam, ke Kristen atau ke agama apapun di masa sekarang, itu hampir bisa dipastikan ada hubungannya sama politik. Karena kenapa? Karena secara politik memang kita memasukkan agama di dalam urusan politik kita. Kemudian secara sosial orang Indonesia sangat tertarik dengan politik. Apa-apa saja kalau dibawa politik, orang Indonesia senang sekali. Yang paling gampang contohnya adalah tentang pernikahan. Di mana pernikahan itu diatur bahwa sebuah pernikahan dianggap sah apabila agama itu menyatakan misalkan Islam atau Kristen, itu hampir bisa dipastikan satu di antara mereka pindah. Data yang paling fantastis itu tahun 65 ketika kasus PKI, di mana orang kemudian pada akhirnya memilih pindah agama dengan alasan politik itu. Nah, hal ini juga terjadi ke orang Baduy. Ketika orang-orang Baduy tidak diakui agamanya, lalu menyangkut persoalan yang lain, maka mau tidak mau mereka harus memilih agama tertentu. Jadi kita di Indonesia nggak bisa bilang apalagi terbuka, oh saya nggak milih agama apapun, itu nggak bisa. Nah, kemudian hal berikutnya lagi, sebetulnya kita harus membebaskan siapapun untuk beragama ataupun untuk tidak beragama. Dan negara jangan campur terlalu banyak ke urusan ini, termasuk ke urusan Baduy. Nah, urusan orang Baduy, sekali lagi ingin saya tekankan, masalah utamanya adalah masalah tanah yang sudah dipersempit dari zaman Tirayasa, kemudian pemerintah Belanda, pemerintah Jepang, dan pemerintah Indonesia akhirnya juga menerima status quo itu. Pilihannya bagi orang Baduy sekarang, pertama melonggarkan ajarannya. Dalam banyak hal mereka sudah longgar, di mana orang-orang Baduy sudah banyak punya handphone. Coba sore-sore datang ke Baduy, pasti mereka lagi ngecas handphonenya di perbatasan ya. Tetapi apakah di urusan pertanian mereka bisa lebih longgar? Misalkan dengan mengizinkan menggarap tanah berkali-kali di lahan yang sama. Apakah mereka boleh menggunakan alat yang lebih modern, cangkul, dan sebagainya? Jika itu diizinkan, mungkin masalah ini bisa diundur beberapa tahun ke belakang, mungkin 10-20 tahun ke belakang. Yang kedua, membatasi jumlah anak. Tapi ini juga agak sulit, karena dalam banyak hal saya bertemu dengan keluarga yang anaknya 7, 10, 11, dan seterusnya. Pertumbuhan penduduk ini, kalau lihat di tabel, paling besar mulai angkanya tahun 60-an. Lalu berikutnya lagi, pilihan yang bisa dilakukan adalah dengan memperluas tanah Baduy. Saya tidak tahu prosesnya ini akan seperti apa. Tapi di atas semua itu, sejak 50-an itu, atau bahkan juga sejak awal, atau laporannya ini, berdasarkan laporan, itu ada sebuah majalah bernama Majalah Pesat, tahun 50-an, wartawan datang ke Baduy beserta pemerintah dari Jakarta. Lalu wartawan ini bertanya ke pemerintah apakah ada maksud untuk memajukan orang Baduy, jawabannya belum. Lalu wartawan ini bertanya ke masyarakat tentang orang Baduy, lalu mereka menceritakan tentang visi mereka di masa yang akan datang. Mereka mengatakan bahwa di masa yang akan datang, orang Baduy akan mengalami perang, dan orang Baduy akan kalah. Ya. Dan kekalahan ini, diantaranya adalah dengan meninggalkan agama mereka. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Ade Jaya Suryani. Pemaparan yang sangat panjang. Banyak informasi baru yang kita dapatkan dan sangat mencerahkan, terutama bagi kami yang di sini yang mengakses akses untuk ke sumber-sumber informasi yang adanya di Belanda juga terbatas.
Jadi mungkin lain waktu kita banyak berdiskusi lagi, dan saya ya secara pribadi saya juga sangat mengucapkan banyak terima kasih atas informasinya. Ini mengkayakan informasi, mengkayakan pengetahuan kami yang selama ini ya soal Baduy ya hanya terbatas soal kebudayaan sempit ya. Ini sudah sangat mengurai persoalan Baduy, dari mulai persoalan agama, tanah, sampai persoalan yang kemarin ramai, polemik surat permohonan ke presiden. Baik rekan-rekan semua, karena waktunya sangat terbatas. Kalau kemarin kita sampai maghrib, sampai melewati azan maghrib, dan sekarang masih sangat panjang ke maghrib. Tapi diskusinya kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalaupun tidak puas, ya kita lanjutkan nanti untuk diskusi-diskusi lainnya soal Baduy, dan saya yakin Kang Ade Jaya Suryandi juga akan dengan berlapang hati untuk menerima kami kembali untuk berdiskusi. Insya Allah. Oke, mungkin untuk informasi saja, untuk diskusi minggu depan juga kita akan diskusi dengan Pak Dr. Ali Fadilah soal kontribusi perempuan dalam percaturan sejarah di Banten. Saya juga nggak tahu penelitiannya kapan, tapi itu penelitian Vali, nanti kita share juga leaflet dan lain-lainnya. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti terus diskusi antara Laboratorium Banten Girang, Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Banten, kemudian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, kita ketemu lagi Senin depan di jam tayang yang sama. Dan saya sebagai moderator mohon undur diri. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke